Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat? Gimana liburannya? Refreshing nggak? Nggak. Stressful. Apa yang bikin stres di liburan? Banyak tugas? Banyak tugas, banyak PR? Apa yang paling berat di tugas perkuliahan kalian sekarang? Serius segitunya? Mau nggak mau sih berat kan, masa kali gravitasi jadi berat. Oke. Fisdas serius. Emang serius Fisdas yang paling berat? Masa sih? Oh Fisdus. Siapa tuh dosennya tuh? Saya juga. Ya tapi kan pecah kan, ini kan kalian kelas C ya ini ya? Berarti maksudnya ada juga yang Fisdas sama Pak, siapa? Bu Umi Pak Haris ya? Hah? Kan ada 2 kelas kan Fisdas ya? Oh kalian semua satu kelas semua? Gimana sih? Oh jadi sekarang A yang dipecah. Oh gitu, kalian semuanya satu di kelas. Kelas apa kalian namanya nih? Enggak, aslinya bukannya kelas A. Maksudnya kan kalian tuh cuma ada 2 kelas nggak sih harusnya? 3. Oh, tapi habis itu kelas A sekarang yang nasibnya dipecah. Di-join ke B dan C. Gantian gitu ya? Berarti kalian kelasnya Fisdusnya sama saya juga ya? Udah selesai tugasnya Fisdusnya? Masih lama bukan ya Fisdus kapan sih? Oke. Ya udahlah ya, kita menghadapi apa yang ada sekarang dulu, yaitu Fisdas, Fisika Dasar. Ada PR betul? Sudah kerjain? Oke, bentar, ini ngapa sih begini kali ya harusnya ya? Kesini apa kesini nih? Ya udah ganti-gantian ya. Sini dulu ya. Oke, sekarang kita coba lihat ya PR Fisika Dasarnya. Ini ya, kita kemarin ngomongin soal muatan dan gaya listrik ya. Halo. Oke, wah nih awal sekali nih. Terakhir kumpulin Syifa, paling awal kumpulin ada Dara. Oke. Yaudah, sekarang ini ada yang mau bahas PR-nya nggak? Nanti akan dikasih skor tambahan. 2 poin. Waduh, langsung lihat-lihat nih. Silakan ya kalau ada yang mau ngebahas PR-nya, silakan. Ya, boleh silakan Azalia. Azal mau bahas bukan? Oh, mau ngasih spidol. Ya, makasih loh. Ada yang mau volunteer? Dara mau bahas? Oke, silakan Dara. Boleh kita kasih plus dulu buat Kak Dara. Semangat sekali ya, Dara juga ini ngumpulinnya paling awal nih teman-teman. Nih senior yang patut dicontoh ini ya. Luar biasa. Kumpulinnya dari tanggal 5 loh. 5 tuh hari apa ya berarti ya? Oke. Dara mungkin duduk dulu aja nggak apa-apa. Paling pegang mic-nya aja dulu. Mic-nya di mana mic-nya? Ini, mic. Boleh dikasih ke Kak Dara mic-nya. Dara mau bahas soal nomor berapa? Jauh ya? Nomor 24. Ini di mana tuh di PDF-nya nih? Ya, kok kagak mau kelot? Oh, banyak juga nih, ada 8 halaman ya. Yang ini bukan? Iya, betul. Oke, ini difficulty levelnya apa nih? Ya? E. Oke, it's okay. Bentar, saya coba taruh dulu pekerjaannya Dara di sini. Oke, boleh sambil dijelasin nih Dara, apa sih yang ditanya di soal ini? Atau setupnya gimana, boleh dijelasin dulu. Oke. Baik, di sini kan yang ditanyainnya diketahuinya itu ada 2 titik air dengan muatan yang sama, identik, yaitu -1 kali 10 pangkat -16 kolom dengan jaraknya itu 1 cm atau 0,01 meter. Nah, karena K-nya itu konstanta, jadinya yang aku ketahui itu ada 9 kali 10 pangkat 9.
Nah, yang ditanyakan yang pertama ada besar gaya elektrostatis, yang kedua ada jumlah kelebihan elektron. Nah, berarti kalau misalkan kita mencari gaya elektrostatisnya, kita membutuhkan rumus yaitu hukum Coulomb, di mana F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, dikarenakan pada soal ini muatannya identik, maka disederhanakan menjadi K Q kuadrat per R kuadrat. Boleh. Selanjutnya kita tinggal masukin aja angka-angka yang tadi sudah kita ketahui, yaitu ada K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9, terus Q kuadratnya jadi 1 kali 10 pangkat min 16 kuadrat per 0,01-nya itu dari R kuadratnya. Iya. Habis itu harusnya tuh di situ ada dijabarin satu-satu dulu, Iya. tapi biar lebih simpel jadi langsung aja. Iya. Terus 1 kali 10 pangkat min 32 per 1 kali 10 pangkat min 4. Nah, terus itu dibagi jadi 9 kali 10 pangkat 9 dikali 1 kali 10 pangkat min 28. Jadi total besar gaya elektrostatisnya adalah 9 kali 10 pangkat min 19. Ya, cukup dulu. Kira-kira teman-teman yang lain bisa ikutin ya pekerjaannya Kak Dara. Sama semuanya juga kayak gini. Ada yang perlu dikoreksi nggak nih dari pekerjaannya Dara? Ada satu yang kurang di sini. Apa yang kurang? Satuannya, betul. Berapa harusnya satuannya? Iya, ini maksudnya Dara kayak gini datanya. Kayak Z ya jadinya. Ya udahlah, anggap itu ingetan ya, biar jadi benar ya. Oke deh, sip. Ya, makasih Dara. Lanjut ke pertanyaan B-nya. Nah, lanjut ke pertanyaan yang B, yaitu jumlah kelebihan elektron. Nah, diketahui elektronnya itu 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, rumusnya adalah bentar. Dari sini aja. Rumusnya Kenapa adalah nggak kelihatan emang? Oh, Iya. kehalingan orang ya. kehalangan orang. Di sini rumusnya N sama dengan Tolong dengerin dong. N sama dengan nilai mutlaki per E. Nilai mutlakinya yaitu 1,11 dikali 10 pangkat min 16 per 1,6 dikali 10 pangkat min 9. Itu dari nilai elektronnya. Jadi itu dibagi hasilnya 0,625 dikali 10 pangkat min 3. Dan satu lagi kekurangan itu. Satuan. Kekurangan Apa satuan. harusnya satuannya? Apa ya? Aku lupa lagi. Oke. Ya, makasih Dara untuk yang B-nya. Ini ada teman-teman sama semua juga kira-kira untuk kerjaan soal ini. Ada yang kerjaan soal ini juga nggak? Yang lain? Beda ya. Tapi teman-teman nangkep ya konteksnya ya. Di soal ini, yang nomor B-nya yang ditanya adalah berapa jumlah kelebihan elektronnya. Ya kan? Karena di sini kan tadi dikasih tahu nih muatan masing-masing droplet airnya. Droplet itu kayak tetesan air gitu ya kan ya. Itu adalah negatif 1 kali 10 pangkat minus 16. Karena negatif artinya dia kelebihan elektron kan ya. Nah berapa banyak kelebihan elektronnya? Nah ini tinggal kita bagi aja dengan muatan elektron ya. Karena kan muatan dari suatu benda itu tergantung pada banyaknya jumlah elektron dikali sama muatan masing-masing elektron kan, which is 1,6 kali 10 pangkat min 19. Makanya pekerjaan oleh Kak Dara seperti ini teman-teman. Bisa nangkap pekerjaannya? Oke, good. Nah sekarang untuk nilainya kira-kira gimana? Ada komen nggak di sini? Atau udah oke kira-kira? K-nya kenapa Kak? Oh kita lagi nomor yang B, ngomongin yang B. Yang A udah selesai, udah tutup buku. Yang B-nya gimana yang B? Ya kalau tadi Ajal komen soal K, iya sih ini kalau K ini emang harapannya kalau emang kita nggak ada isu untuk halangan ngerjain pakai kalkulator, pakai yang K yang 8,99 aja ya. Instead of 9. Karena ini pembulatannya sebenarnya nggak perlu dibulatkan sampai segitu kalau kita emang bisa pakai kalkulator. Oke. Nah cuma yang B nih, gimana teman-teman? Ada satu hal yang keliru juga di B. Ada yang mau kasih komen nggak? Apa? No, bukan di mutlaknya. Gimana? Ada yang mau kasih komen? Silakan ngomong aja teman-teman tadi. Apa? Hah?
Ada yang satu hal yang salah di sini. Apa yang salah kira-kira? Coba lihat deh, hitungannya benar nggak teman-teman? Coba hitung deh. Teman-teman ada yang bisa coba hitung ini pakai kalkulator? Bentar, Pak. Harusnya gimana? Pangkatnya gimana harusnya? Plus 3 nih ya. Jadi ini tadi kan 10 pangkat minus 16 dibagi 10 pangkat minus 19 ya. Jadi mungkin kalau ini 1 dibagi 1,6-nya jadi 0,625, oke. Nah tapi ininya nih ya. Ini sebenarnya tanpa kalkulator juga kan bisa ya. Tapi kalau teman-teman ingat kalau kita bagi kan artinya kita kurangin ya. Jadi kayak pangkat min 16 dikurang min 19 gitu. Jadinya min 16 tambah 19. Jadinya harusnya positif 3 ya. Bukan negatif 3 ya. Ya kan? Sehingga ini harusnya 3 ya. Jadi 0,625 kali 10 pangkat 3 ya kan? Nah ini kenapa saya bisa langsung notice? Karena ini sebenarnya adalah kaitannya dengan sifat dari kuantisasi muatan teman-teman. Pernah dengar istilah sifat kuantisasi muatan? Kalau kuantisasi itu artinya apa? Teman-teman tahu nggak kuantisasi? Betul, berkaitan dengan kuantitatif, quantize, artinya dia ada kuantanya atau dia berkaitan dengan nilai hitung. Nilai hitung itu kayak gimana sih? Nilai hitung itu 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Nah, muatan itu pasti berjumlah antara 1 elektron, 2 elektron, 3 elektron. Ya karena kan suatu benda dapetin muatan dengan mengalami kelebihan beberapa elektron atau kekurangan beberapa elektron ya kan. Jadi muatannya tergantung pada kelipatan dari jumlah muatan elektron ya kan. Jadi N dikali E gitu. Dimana N-nya itu adalah bilangan bulat. Oke. Ya jadi dia cuma bisa 1E, 2E, 5E, 100E, 1000E. Tapi nggak bakal bisa setengah E. 0,25E nggak bisa ya. Apalagi ini tadi darah 0,625 kali 10 4 minus 3. Ini kalau diangkain berapa sih? 0,00625 gitu ya kan ya? Ya kan? Malah satu lagi nih ya, 0,000625 gitu kali ya. Which is not make sense ya kan? Karena masa iya jumlah elektron ada 0,0. Emang kita bisa belah elektron kan? Enggak. Elektron itu ya elektronnya jadi lepton aja gitu ya kan. Dia elementary particle, dia partikel dasar ya enggak dibelah. Jadi nggak ada istilah setengah elektron atau seperempat elektron atau 0,000625 elektronnya ditipis banget gitu, nggak bisa. Makanya jadi kalau kita benerin angkanya jadi make sense karena dengan 10/3 ini jadi berapa? 625 elektron. Nah jadi kalau tadi Dara juga tanya satuannya, ini emang satuannya nggak ada karena ini jumlah elektron kan. Ya mungkin kalau mau ditambahin ya ini satuannya jadi elektron. Jadi si tetesan air itu mengalami kelebihan 625 elektron. Jadi dia nyerap elektron sebanyak 625 begitu. Jelas sampai sini nih? Nah ini prinsip yang disebut tadi ya kuantisasi muatan ya. Di mana muatan itu haruslah berjumlah kelipatan dari ya muatan elektron ya. Nah konsep kuantisasi ini nanti teman-teman akan belajar lebih banyak lagi juga ketika masuk ke materi fisika modern misalkan atau fisika nuklir. Di mana untuk energi juga ternyata seperti itu sifatnya. Energi itu juga ternyata terkuantisasi. Nilainya hanya bisa kelipatan dari bilangan bulat dari suatu nilai tertentu gitu. Ya. Oke, sip. Terima kasih banyak. Boleh kita kasih applause buat Dara? Oke, ya ada pertanyaan dulu. Silakan, siapa namanya? Boleh banget. Iya, boleh. Dari kan saya tadi minta untuk ke depan. Itu di sebelah pintu juga boleh tuh. Kalian mau tanya apa gitu, saya mau kasih poin juga kan tadi. Oke, deh, sip. Iya, tadi Dara ya. Oke, mungkin kita bisa coba ambil satu soal lagi. Tadi Dara udah kerjain yang easy ya, yang level E ya. Mungkin sekarang kalau ada yang mau volunteer untuk kerjain soal yang medium mungkin, atau yang hard sekalian, silakan. Biar sekalian latihan teman-teman. Tadi saya bilang kasih 2 poin ya buat Dara ya. Tadi yang jawab pangkat siapa ya? Tadi kayaknya ada yang bilang pangkat. Siapa? Siapa? Pradipta ya? Pradipta ya? Oke. Pradipta nomor berapa Pradipta? Oh ini, siapa? Taufik. Taufik nomor berapa Taufik? 28. Oh ini ya? Oke deh, sip. Ya. Silakan teman-teman, ada yang mau volunteer untuk ngebahas pekerjaannya lagi? Saya akan kasih skor lagi.
Boleh silakan, boleh mic-nya dikirim ke Neobi. Neobi, mari kita lihat pekerjaannya Neobi. Neobi nomor berapa ininya? Nih, pakai aja dulu. Absennya? Ya. Absennya NIM 42 42. Oh nih ya, Neobi Araya. Neobi Araya tuh disingkat Naraya ya? Neobi yang punya hotel di sana? Hah? Neobi Araya tuh Naraya bukan sih? Enggak, Pak. Gak lucu ya? Yaudah deh. Sih, gagal. Saya mau ngelucu. Tidak ada respon. Saya akan pensiun saja. Oke, anyway. Mana? Nomor berapa mau dibahas? 35, Pak. Waduh, kuning semua nih. Wah, enggak tahu. Kenapa Mas. ini? Nggak ada, Pak. Kuning bener. Oke, ini kayak pakai blue light filter gitu dia. Oke. Mari kita lihat pekerjaannya Neobi. Wait, ini kita geser dulu dikit. Oke, ini dia ya. Oke, boleh dikasih penjelasan dulu Neobi, soalnya itu tentang apa? Ini soalnya tentang ada 8 ion CS plus yang diletakkan di setiap sudut. CS apa CL? CS ya? Cesium apa CL sih? Ini ditulisnya CL. 8 cesium positif sama satu Oh, ini. Jadi ada satu CL ion, ada di tengah-tengah. ya di 8 ion CS ya. iya Terus berformasi kubus. ya berbentuk kubus. Oke. Kayak gimana tuh kalau kita gambar? Ini mungkin perlu digambar ya. Dia soalnya ada gambarnya nggak sih? Neobi? Ada gambar, Pak. Tapi itu saya gambarin contoh pas penjelasan doang. Coba Tapi maksudnya di textbooknya ada gambarnya. ada. Tapi gambarnya kayak gini nggak sih? Kubus gitu ya Iya. kan? Terus habis itu ada atom cesiumnya ada di mana tuh? Di ujung-ujungnya ya? Iya, di setiap sudut ada atom cesium. Kita kasih warna apa ya cesiumnya? Ya biru aja kali ya. Kayak piramida. Gimana? Salah gambarnya. Itu yang di buku emang kayak gitu. Beda gambar. Mana ini? Iya ya. Jadi kubus atau apa sih? Itu cuman sebagai Oh, apa? ini maksudnya ngebandingin sama yang di tengahnya ya. Karena kan si atom Cl-nya ada di tengahnya ya. Iya, buat ngegambarin posisi atom. Jadi posisi Cl relatif terhadap yang 4 di kiri dan 4 di kanan gitu ya. Iya, karena jaraknya sama, Pak. Jadi. Oke. Terus habis itu jaraknya berapa? Dengan jarak Jaraknya masing-masing ada 0,4 itu, nanometer ya? 0,4 Ti? nanometer. Berarti yang mana tuh 0,4-nya? Di sini ya? Sisi-sisinya, Pak. Rusuk-rusuk ya. 0,4 nanometer. Gini ya? Iya. Oke, terus? Setiap muatan ion dari CS positif dan Cl negatif punya muatan masing-masing plus E Jadi dan ini- minus E atau elektron. Yang ini positif E, yang ini tapi negatif E ya. Cl-nya Iya. negatif ya? Iya, Oke, Cl negatif. terus? Dan di mana E-nya itu adalah muatan dasar. Iya, elementary particle, K-nya segitu. Terus Pertanyaannya? berapa gaya elektrostatis dari yang diterima oleh Cl- dari 8 ion CS plus dari setiap sudut untuk A, dan gaya yang bekerja pada Cl- jika salah satu dari ion CS plus itu dihilangkan. Oke, sip. Kayaknya cepat ya untuk soal yang A-nya ya, yang soal awalnya ya. Berapa jawaban akhirnya? Jawaban akhirnya adalah 0. 0. Oke, boleh dijelasin kenapa nih 0? Karena simetris, karena jaraknya simetris. dan- Simetris? Iya, karena Maka? posisi dari pertama karena besaran dari ion cesium plus positifnya itu sama besar, dan jarak dari antara cesium dan Cl negatifnya itu sama di antara untuk semua posisi sudut. Jadi itu tarikannya akan sering meng-cancel atau meniadakan untuk setiap pasangan. Betul. Jadi hasil bekerjanya itu 0. Oke, cukup. Ya, tapi teman-teman bisa nangkep ya. Jadi ini akan jadi 0 nih total gayanya. Kenapa? Karena tadi katanya Neobi, setiap gaya yang diberikan oleh ion cesium terhadap si Cl itu akan dikonter oleh CS yang di seberangnya. Contohnya gini teman-teman, misalnya kita lihat di bagian ini nih, misalnya kita kasih nama ya, ini A, B, C, D, E, F. Kenapa harus nyanyi? G, H gitu ya. Nah, ini si atom cesium A
itu kan akan memberikan gaya terhadap CL yang di tengah ya. Gayanya tuh gimana tuh? Dorongan apa tarikan tuh? Yang mana, Pak? Antara A terhadap si atom CL yang di tengahnya nih. Dorongan atau tarikan? Tarikan ya, karena mereka berlawanan jenis sehingga atom Cl akan tertarik ke titik A oleh si atom cesium di titik A. Jelas? Nah, tapi di sisi lain teman-teman bisa lihat nih ada atom cesium G juga yang sebenarnya itu mereka segaris kan ya. Kebayang nggak teman-teman? Mereka kan menempati diagonal ruang ya nggak? Jadi tuh dari ujung ke ujung tuh mereka segaris tuh. Sehingga karena mereka segaris, maka mereka akan saling meniadakan karena si G itu akan memberikan gaya berupa tarikan atau dorongan? Tarikan juga gitu ya kan. Jadi dia narik ke G, yang ini narik ke A. Sedangkan jaraknya gimana tuh? Karena di sini ada di pusat kubus, berarti kan jaraknya sama ya. Muatannya juga sama, berarti gayanya sama. Sehingga kalau arahnya berlawanan, maka mereka akan saling meniadakan gitu ya. Nah itu antara A sama G ya. Nah nanti setiap pairs-nya akan seperti itu tuh. Antara B dengan H juga saling meniadakan. C dengan E juga saling meniadakan. D dengan siapa ini? Dengan F ya. D dan F juga saling meniadakan sehingga totalnya jadinya 0 gitu ya. Sehingga kalau misalnya nanti keluar soal kayak gini di UTS misalnya, itu teman-teman nggak perlu kasih hitungan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget ya. Tinggal tunjukin aja bahwa tinggal kasih reasoning aja bahwa karena gaya-gaya karena muatannya sama dan jaraknya sama sehingga gaya yang diberikan sama. Sedangkan karena posisinya berlawanan sehingga menyebabkan gaya yang awalnya berlawanan, maka mereka akan saling meniadakan sehingga total gayanya jadinya 0. Jawab kayak gitu udah benar tuh, udah dapat full marks nanti. Jadi nggak perlu ngitung-ngitung nih kayak yang tadi ditulisin sama Niobi di sini. Tapi mungkin hitungan ini berkaitan sama yang berikutnya kali ya. Iya. Oke. Nah sekarang kita akan lanjut ke soal berikutnya. Boleh lanjut Niobi, setup berikutnya apa lagi nih? Nah, untuk yang B, jika salah satu dari sudut ion di sudut dihilangkan, maka gaya yang bekerja itu bisa dihitung. Maka gayanya berapa gitu ya? Iya, Oke. bisa dihitung dari F sama dengan K kali E per R kuadrat. Waduh, mana-mana nih? Mana tulisannya yang mana tuh? Itu di atasnya Pak, yang di bagian apa? Yang ini. Oh, K Dijabarkan. Q per R kuadrat. Terus? Nah, terus itu nanti pertama-tama dicari dulu Pak, R-nya Pak. Cari R-nya dulu ya. Iya. R-nya gimana tuh cara nyarinya? Dihitung R sama dengan akar A per 2 pangkat 2 tambah itu sampai 3 kali Pak. Ya ini kayak Pitagoras lah ya, Ya, intinya Pitagoras ya. tapi Ini teman-teman bisa pahami nih teman-teman. Ya, mungkin tapi saya sedikit kasih asumsi lagi. Jadi tadi kan teman-teman bisa lihat ya bahwa di sini itu dia cuma ngilangin satu muatan aja kan ya. Iya. Maka kalau hilangin satu muatan, let's say G-nya kita hilangin, maka yang terjadi adalah sisanya kan tetap balancing ya. Kayak B dengan H balancing, C dengan E juga masih balancing, D dengan F juga masih balancing, masih menyeimbangkan. Sehingga yang nggak punya balancing itu adalah si A-nya. Jadi artinya semua gaya akan terenolkan oleh gaya lawannya kecuali si A gitu ya. Iya. Makanya jadi tinggal kita hitung aja berapa gaya yang dilakukan oleh atom cesium di titik A terhadap si Cl di pusatnya. Iya. Oke. Nah, makanya jadi di sini Niobi ngitung nih tinggal pakai KQ per R kuadrat aja dong kalau gitu ya. Dimana K-nya itu adalah konstanta, Q-nya itu muatan masing-masing, dan R-nya ini nih yang lagi Niobi cari, yaitu jarak antara si titik ujung ke titik pusat nih teman-teman ya. Nah gimana nih cara ngitungnya? Nanti sama Niobi tadi pakai triple Pitagoras aja nih teman-teman ya. Karena ini kan teman-teman bisa lihat ini kan jadinya bentar ini pakai A segala, padahal ini udah ada angkanya kan ya, 0,4 ya. Iya. Ya tapi nanti bisa langsung dimasukin lah ya. Atau kalau enggak, kalau teman-teman bisa mau hitung langsung juga boleh aja ya. Atau ini ya kita ikut aja lah ya cara mainnya Niobi nih. Oh paling ini kayak akarnya kurang panjang nih Niobi. Harusnya kan semuanya di dalam akar ya. Oh itu iya. Gini harusnya ya. Oke deh, nah nanti dia akan jadi segini tuh ya kalau dihitung. Terus habis itu pas kita masukin A-nya segini, berarti nanti kita akan dapat R-nya segini. Betul gitu ya Niobi ya? Iya. Oke lanjut Niobi, setelah dapat R-nya diapain lagi nih? Besaran gayanya tuh dihitung untuk setiap sudut menarik Cl minus di tengah, dijabarkan sebagai F sama dengan K dikali E. E kuadrat ya, karena E masing-masing tadi muatannya tuh E ya. Ya. Benar-benar.
Oke deh, sip. Udah dihitung langsung dapat ini ya. Iya. Nah ini tadi kan kalau untuk case yang pertama tadi semuanya cancelling out jadinya 0 ya. Tapi kalau yang B tadi sisa 1 ya, makanya jadi jawaban akhirnya yang ini ya Niobi, benar ya? Iya. Oke deh, sip. Boleh kita kasih aplaus buat Niobi? Makasih. Ada yang mau tanya nggak teman-teman terkait pekerjaan yang tadi udah dikerjain sama Niobi? Atau udah oke? Kalau UTS keluar kayak gini bisa? Insya Allah. Mana Niobi? Oh ini ya tadi ya. Kita kasih 2 skor juga. Oke, sip. Udah ya, cukup ya? Atau ada lagi yang mau bahas PR lagi? Udah. Kita biasanya kan ngelihat yang terakhir ngumpulin gak sih? Iya gak sih? Biar ada efek jera gitu. Nggak lagi-lagi ngumpulin terakhir gitu kan. Kalau dilihat-lihat sih ya paling terakhir ini ada siapa nih? Kita sort dari that modified ya. Wah 938, baru banget nih. Iya nih Rifana, mana Rifana orangnya? Oh iya. Ah sakit. Oh ya udah deh, kasihan. Oke. Di sini ada Shiva Septia. Mana Shiva Septia? Oke, Shiva mau bahas nggak pekerjaannya? Atau nggak mau? Cukup katanya. Ya udah. Nggak apa-apa. Kenapa? Bawahnya Shiva. Siapa bawahnya Shiva? Ada Shalwan, mana Shalwan? Shalwan mau bahas, Shalwan. Aman ya? Kan Mayan dapat skor nih. Shalwan udah pernah ngomong nih, kayaknya belum ada ya. Shalwan udah ada. Shiva sih yang belum ada nih ya. Oh, udah ada juga. Ya udah aman lah, berarti. Oke deh, yaudah kalau gitu kayaknya cukup ya buat PR ya. Makasih banyak teman-teman buat pekerjaan PR-nya. Kalau saya lihat di sini udah ada 29 ya. Dari berapa orang deh kita harusnya di kelas ini? 35 nanti 6 orang. Ya. Oke. Ya dari 20 berapa dah kita kelasnya? 32 ya. Berarti ada 3 orang lagi tuh yang belum ngumpulin ya. Jadi yang belum ngumpulin bertobat ya teman-teman. Bertobat di tugas berikutnya karena tugas ini udah selesai nih, udah deadline kan. Jadi harapannya buat berikutnya teman-teman bisa optimalkan lagi pekerjaan tugasnya. Ya kan biar nanti nilainya bisa lengkap tuh. Ya. Biar nanti kalau misalnya ada nilai-nilai yang dapat proporsi yang lebih tinggi, teman-teman bisa nggak ketinggalan ya katrolnya. Oke. Baik, kalau udah oke semua, kita lanjut ya teman-teman ke materi kita hari ini. Mau belajar apa kita hari ini? Nah ini teman-teman, jadi hari ini kita materinya menunya itu adalah tentang medan listrik ya, oleh muatan titik, oleh dipol listrik, oleh muatan kontinu, oleh muatan titik dalam medan listrik terus dan seterusnya ya, banyak. Intinya medan listrik ya. Oke. Apa itu medan listrik teman-teman? Medan listrik itu apa sih? Ada yang mau kasih penjelasan dulu sebelum kita masuk ke menu utamanya? Karena again teman-teman udah pernah belajar ini sejak SMA, betul ya? Oke, jadi apa itu medan listrik teman-teman? Area yang dikelilingi listrik. Siapa ini tadi yang jawab? Dafu. Pakai P. Dafu. Pakai V. Dafu. Oke, katanya Dafu area yang dikelilingi listrik. Maksudnya gimana nih area yang dikelilingi listrik? Ada muatan listriknya. Di sekitar areanya itu ada muatan listriknya. Jadi mungkin dikelilingi muatan listrik begitu? Iya. Oke, sip. Oke, ya makasih banyak Dafu. Yang lain silakan kalau ada punya tanggapan tentang apa itu medan listrik, boleh langsung kasih. Ya, boleh Ajal silakan. Daerah yang masih terpengaruh oleh sifat listrikan. Daerah yang masih terpengaruh oleh sifat kelistrikan suatu benda. Nambah-nambah lagi. Ada lagi nih. Udah. Azal. Nomor berapa Azal? Lah berapa ya? Udah nggak usah ya. Loh. Ntar dulu. Dia lupa nomornya. 32. Nih 32 ya. Oke, sip. Oke, satu orang lagi. Ya, boleh dong mic-nya di mana ya? Ini ya? Dikirim dulu, mic-nya dikirim dulu. Waduh, ini miring sekali ini jadinya.
Ruang di sekitar muatan listrik yang masih merasakan gaya listrik baik tarik-menarik maupun tolak-menolak. Ruang di sekitar, apa tadi sorry, muatan listrik. Iya, muatan listrik Ruang di sekitar muatan listrik yang masih merasakan merasakan gaya listrik gaya listrik. tarik-menarik maupun tolak-menolak. Tarik menarik maupun tolak. Yaudah itu gaya listrik. Terus habis itu apa? Udah itu aja. Udah itu aja. Oke, siapa namanya? Eni Naura, Pak. Eni Iya. atau Naura? Eni Naura. Dipanggilnya siapa? Naura. Naura, oke. Naura, nomor berapa Naura? Yang 100, Pak. 31 yang bawah. 31. Yang 100, Pak, yang paling 100, oh ini Eni Naura. Oke, sip. Ya, terima kasih ya. Oke, Daufu, Azal sama Naura, terima kasih untuk jawabannya terkait dengan medan listrik ya. Jadi kalau kita lihat ini, kata pertamanya ini mirip-mirip ya. Tadi Daufu, Azal maupun Naura, itu dibilang bahwa medan listrik ini berkaitan dengan area atau daerah atau ruang yang berkaitan dengan bagaimana ruang itu dipengaruhi ya. Jadi kalau di sini ada, ini sebenarnya adalah kaitannya dengan medannya ya. Jadi kan medan itu emang konteksnya itu berkaitan dengan daerah ya. Ruang di sekitar ya kan, ya medan rumput itu banyak rumputnya, medan perang banyak perangnya ya kan. Ya gitu-gitu ya. Nah terus, nah ini ada medan listrik ini jadi area yang banyak listriknya gitu ya. Jadi dia, betul tuh, dia tuh dipengaruhi oleh sifat kelistrikan ya. Nah ini yang mempengaruhi ini bisa macam-macam nih. Kalau di sini sih katanya Dafu ini ada area yang dikelilingi oleh muatan listrik ya. Mungkin kata dikelilinginya ini mungkin kurang terlalu tepat karena area ini nggak mesti dikelilingi. Karena kalau kita ngomong dikelilingi, secara matematis itu kan ngomongin keliling ya. Yang salah keliling lingkaran tuh, berarti dia harus mengelilingi gitu ya kan. Nah, area yang memiliki medan listrik tidak harus ada muatan listrik di sekelilingnya. Ya, jadi mungkin kata dikelilingi ini bisa diimprove lagi ya kan. Nah, maka mungkin kelihatannya ini ada definisi yang bagus dari Azal ya. Di sini bilangnya masih terpengaruh ya oleh sifat kelistrikan suatu benda ya. Jadi ada benda yang mempengaruhi muatan daerah tersebut gitu ya kan. Nah, bendanya di mana ya bisa di mana aja gitu ya. Pokoknya benda itu mempengaruhi daerah tersebut gitu ya kan. Ya. Dan di sini juga sama nih, Naura juga bilang intinya di sini daerah ruang di sekitar muatan listrik. Jadi ini muatan listrik ini adalah bendanya ya, yang mempengaruhi area di sekitarnya ya. Ini merasakan gaya listrik ya, seperti itu. Oke, sip. Ya, jadi overall teman-teman bisa lihat ini definisi ini udah cukup bisa menggambarkan bagaimana medan listrik ini bisa kita jelaskan ya. Jadi medan listrik ini kesimpulannya adalah daerah yang mengalami atau yang masih dipengaruhi oleh sifat kelistrikan dari suatu benda ya kan. Bendanya tentu ya memiliki muatan listrik ya. Karena kalau bendanya nggak punya muatan listrik ya dia nggak bakal nggak bakal bisa memberikan pengaruh medan listrik gitu ya kan. Oke, jelas ya sampai sini ya. Nah terus sekarang karena ini berkaitan dengan pengaruh muatan listrik terhadap ruang di sekitarnya ya kan. Nah maka kita bisa menggambarkan medan listrik dengan cara seperti ini teman-teman. Misalkan kita punya muatan positif ya kan. Kita pengen tahu nih bagaimana muatan positif ini mempengaruhi daerah di sekitarnya ya berdasarkan definisi Naura tadi. Nah maka cara untuk mempelajari bagaimana muatan ini mempengaruhi daerah di sekitarnya, kita bisa menggunakan muatan uji positif namanya teman-teman. Jadi muatan uji positif itu adalah kita asumsikan ada muatan positif yang kita taruh di sekitar muatan positif tadi nih yang mau kita pelajari bagaimana pengaruh dia terhadap daerah di sekitarnya. Oke? Jadi muatan uji positifnya kita taruh seperti ini teman-teman ya. Nah, sekarang tentu ada interaksi ya antara muatan positif di tengah dengan muatan uji yang ada di sekitarnya ya. Bagaimana interaksinya teman-teman? Tolak penolak betul ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan muatan uji yang kita taruh di sekitar muatan positif itu akan mengalami gaya dorong ya kan, yang arahnya ke luar ya kan. Jadi ini dia akan kedorong ke kanan ya, yang ini kedorong ke samping, ini kedorong ke atas, ini kedorong ke sini dan seterusnya ya kan. Oke. Nah maka dari situ
dari sinilah kita bisa mendapatkan penggambaran dari medan listrik yang diberikan oleh muatan positif ya. Jadi muatan positif itu akan memberikan dorongan keluar ya, ketika kita taruh muatan uji di sekitar muatan tersebut gitu. Jelas nggak sampai sini? Ya. Nah terus habis itu cara kita menggambarkan medan listrik tadi kan itu berkaitan dengan gaya ya, kayak tadi dibilang sama Naura ya, apa namanya, di sekitar yang masih merasakan gaya listrik ya. Jadi ketika kita taruh muatan uji ini kan ada gaya listrik ya kan teman-teman. Sedangkan ini adalah muatan ujinya ya kan, muatan dari si muatan ujinya ya kan. Nah tapi interest kita di sini teman-teman itu sebenarnya cuma si muatan positifnya ini nih, si yang warna hitamnya ini yang mau kita jadikan sebagai interest kita saat ini gitu ya. Maka di sini kita pengen ngilangin faktor dari si muatan ujinya nih. Jadi si muatan ujinya kita hilangin. Kebayang nggak nih teman-teman? Muatan ujinya kita hilangin. Nah sehingga kalau muatan ujinya kita hilangin, maka kita akan mendapatkan representasi seperti ini ya kan. Arahnya itu ke keluar kayak gitu ya kan. Nah, sedangkan medan listrik ini kemudian didefinisikan dengan notasi baru ya, simbolnya itu E ya kan. Dan kemudian nilai E ini didefinisikan sebagai gaya listrik dibagi dengan muatan listrik ini nih. Oke. Jadi medan listrik ini akhirnya kita definisikan sebagai gaya per satuan muatan ya. Yang dialami pada suatu titik di sekitar muatan listrik. Oke. Jelas sampai sini nih teman-teman dengan definisi ini. Definisi medan listrik di sekitar suatu muatan. Jelas ya? Oke. Oke. Jadi misalnya contohnya sederhananya kayak gini. Misalnya di sini ada Di sini ada muatan 1 kulom gitu ya kan. Kemudian dia mengalami gaya 1 Newton gitu ya kan. Di titik ini ya. Misalnya ini pada titik ini kita taruh di titik P gitu ya kan. Nah, maka di titik P ini kemudian kita bisa nih hitung medan listriknya jadinya ya kan. Nah, berapa medan listrik di titik P ini? Ya udah, 1 Newton per 1 kulom. Jadinya 1 Newton per kulom. Oke? Jelas nggak sampai sini, teman-teman? Ya. Jaraknya mempengaruhi apa enggak? Oke, good question. Gimana tuh? Boleh dielaborasi nggak pertanyaannya lagi tuh, Iqbal? Maksudnya? Pertanyaannya jaraknya mengaruh nggak sih? Gitu ya. Jadi kayak misalnya nih, kita punya titik di sini ya. Misalnya titik Q gitu ya kan. Nah ini kira-kira medan listriknya segitu juga nggak? Gitu kali ya pertanyaannya. Oke, good question Iqbal. Nah, teman-teman bisa bayangin nih, kalau misalkan tadi kita punya muatannya, misalnya ini kita ngomongin muatan yang ada di sebelah sini ya, nilainya 1 kulom juga ya kan ya. Nah sekarang kalau kita taruh di lebih dekat dengan si muatan ini ya kan, nah kira-kira gayanya akan lebih besar, lebih kecil, atau sama aja? Oke, ini kan tadi Q ya. Nih tadi teman-teman lihat ya, ini kalau di P ini nih, yang literally jaraknya lebih jauh, gayanya itu 1 Newton ya. Ini RP nih ya. Nah sekarang kalau kita bandingin dengan RQ yang jaraknya lebih dekat, itu kira-kira gayanya sama apa beda? Beda kan ya? Karena secara rumus kan F sama dengan kaki Q per R kuadrat. F berbanding terbalik dengan R. Semakin dekat jaraknya, semakin kecil R-nya, semakin kecil pembaginya sehingga hasil baginya akan semakin besar. Maka jadi F-nya akan lebih besar. Jadi artinya di sini F-nya nggak 1 Newton. Maksudnya F di sininya ya, maksudnya F dari di titik ini ya gitu ya. Ini F-nya tuh nggak 1 Newton. Lebih gitu ya kan. Misalnya nih jaraknya kayak setengahnya, ini biasanya jadi 4 kalinya tuh. Jadi 4 Newton. Kebayang nggak? Ya. Nah sehingga kalau kita hitung medan listrik di sini pun ya, nah ini juga jadinya beda nih. Kalau ini 4 Newton, ini 1 kulom, ya jadinya ini 4 Newton per kulom gitu ya. Jelas sampai sini? Ya. Jadi kesimpulannya, medan listrik ini akan tergantung pada jarak juga jadinya ya. Semakin dekat suatu titik dengan suatu muatan, maka medan listrik yang dihasilkan oleh muatan tersebut akan semakin besar juga jadinya. Oke. Secara matematis pun juga kita bisa turunkan sih hubungannya secara langsung dari rumus ini teman-teman. Jadi kalau sebelumnya kita tahu F itu bisa kita hitung dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah ketika kita membagi dengan Q, ini kan sebenarnya adalah Q dari salah satu Q1 Q2 ini kan ya. Oke. Nah sekarang mungkin notasinya kita ganti deh jadi Q besar sama Q kecil ya. Dimana Q besar ini adalah muatan intinya yang ada di tengahnya.
dan Q kecil ini adalah muatan ujinya. Nah, maka teman-teman bisa lihat ini tuh kita sedang membagi si muatan ujinya sebenarnya. Sehingga yang tersisa di sini adalah KQ per R kuadrat gitu ya. Nah, jadi dari sini teman-teman bisa lihat alternatif dari rumus medan listrik ya sebagai KQ per R kuadrat. Oke, jelas nggak sampai sini teman-teman? Ya, jadi medan listrik itu rumusnya adalah KQ per R kuadrat ya kan. Secara rumus, bedanya S sama F itu cuma beda di Q1, Q2-nya doang ya. Kalau F itu Q1, Q2, kalau E itu adalah Q-nya cuma satu doang ya kan. Nah, sedangkan tadi secara matematis ya maksudnya dari rumusnya ya. Nah, sedangkan secara fisik harapannya nanti teman-teman juga jadi bisa mendapatkan ide beda antara medan listrik sama gaya listrik jadinya ya. Dimana gaya listrik kemarin kita udah bahas ya, gaya listrik itu apa sih? Gaya Coulomb, betul. Gaya itu kan dorongan atau tarikan ya yang terjadi antara dua muatan listrik. Jadi ada Q1, ada Q2 ya kan. Nah, bisa tarik-tarikan, bisa dorong-dorongan ya kan. Makanya jadi ada dua muatan dulu nih syaratnya ya kan. Sehingga nanti ketika ada Q1, Q2 kita bisa hitung tuh F-nya ya kan. Nah, sedangkan kalau medan listrik itu adalah apa tadi definisinya? Daerah yang dipengaruhi oleh sebuah muatan ya. Jadi muatannya cuma satu ya kan ya. Nah, sedangkan daerah itu adalah ya titik di sekitarnya kan maksudnya. Jadi artinya tuh nanti ketika kita ngitung medan listrik, ya ketika kita ngomongin soal daerah ini juga harus spesifik nih daerah mana nih yang kita mau tinjau ya. Tentu daerah di titik Q sama P ini akan beda nih medan listriknya ya. Oke, cuma intinya medan listrik ini diberikan oleh si muatan satu biji ini ya. Jadi artinya di titik Q sama titik P ini nggak mesti ada muatan ya. Oke. Intinya dia adalah kayak medan yang diberikan oleh si muatan ini pada titik Q maupun titik P gitu. Jelas sampai sini? Gitu ya. Oke deh, sip. Dan kemudian ini kenapa, terus kalau misalnya emang medan listriknya cuma seperti ini, kenapa kita cenderung untuk gambar ini banyak nih, ke banyak arah ya. Jadi karena emang yang dilakukan oleh si muatan ini adalah dia sebenarnya nggak cuma mempengaruhi titik Q atau titik P aja ya. Yang kita lakukan di sini cuma ngitung doang ya. Di titik Q berapa hitungannya, di titik P berapa hitungannya. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah dia tuh akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya tanpa tebang pilih gitu. Jadi yang atas juga dia kayak kasih semacam dorongan gitu ya kan. Dan ini juga akan dikasih dorongan kayak gitu. Jelas sampai sini? Bisa dipahamin nggak? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Jelas ya? Ya, silakan Iqbal. Jadinya 45 derajat gitu. Gimana tuh maksudnya kalau ke atas kanan? Kan itu arah timur laut lah, ke Q. Yang Q, 45 derajat gitu. Mempengaruhi nggak? Mempengaruhi apa tuh? Kayak nyari sin cosnya ada nggak? Oke, good question. Iya, jadi kalau teman-teman lihat ini untuk rumus yang lagi kita pakai ini ya, ini kan adalah medan listrik pada titik dari suatu muatan ya. Kayak misalnya di titik Q ini, meskipun sekilas kita lihat dia ada kayak kemiringan, tapi pada dasarnya itu adalah titik Q itu adalah titik yang berjarak R dari si muatannya, ya kan? Jadi selama kita bisa tahu berapa R-nya, ya udah nggak usah pakai sin konstan gitu. Jelas nggak? Ya. Mungkin akan perlu kalau misalnya dia kasih soal dalam bentuk sistem koordinat gitu. Jadi misalnya teman-teman bayangin di sini kita punya sistem koordinat, ya kan, yang menggambarkan posisi. Ini 0, ini 1, 2, 1, 2, 3. Terus habis itu di sini kita punya muatan di sini. Terus kemudian kita mau tinjau berapa medan listrik di titik P ini, ya kan? Ya. Nah, di sini untuk menghitung medan listriknya, ya tentu kita perlu cari jaraknya, ya kan? Mana jaraknya? Yang ini ya. Oke. Nah, terus habis itu ya udah deh, di sini teman-teman bisa hitung jarak pakai Pitagoras saja sih kalau ini kayak gampangnya ya. Karena ini kan 1, ini 2 ya. Jadi berapa nih R-nya? Berapa R-nya? Akar 5, betul ya. Karena ini kan 2 kuadrat tambah 1 kuadrat gitu ya. Nah, udah once sudah ada R-nya, teman-teman bisa langsung pakai rumus yang tadi tuh. Jadi ini kelihatannya nggak perlu pakai sudut-sudut lagi gitu ya. Oke. Ya, tapi kalau misalnya soalnya instead of ngasih ginian,
dia ngasih kita sudut gitu ya kan, misalnya 30 derajat, ya mungkin itu perlu pakai. Ya, gitu. Oke, jelas teman-teman sampai sini? Jadi secara setup intinya adalah medan listrik itu dengan rumus KQ per R kuadrat, R-nya itu adalah jarak dari si sumber muatannya ke titik yang lagi kita tinjau. Oke, jelas ya? Sedangkan arahnya ini tadi, again, kalau positif itu dia akan arahnya keluar gitu ya. Artinya itu meskipun di titik P ini tadi, again, belum tentu ada muatannya, kita asumsikan di sini ada muatan uji positif ya. Jadi teman-teman bayangin aja di P ini ada muatan positif sehingga dia akan mengalami gaya dorong ke arah luar sini. Gitu. Oke, jelas sampai sini? Ada pertanyaan lagi sampai sini? Clear ya? Oke deh, sip. Udah deh, gitu aja materi kita. Enggak, udah ya gitu ya. Nah terus habis itu ya ini tadi ya, jadi teman-teman bisa lihat ini adalah definisi dari medan listrik ya. Dan kemudian medan listrik ini nanti akan merupakan besaran vektor ya. Ini teman-teman lihat nih ada tanda panahnya di atas menunjukkan bahwa medan listrik itu adalah besaran vektor karena dia diperoleh dari F per Q, di mana F-nya adalah vektor juga ya kan. Jadi dari sini teman-teman juga bisa lihat bahwa nanti nih arah dari E itu akan sama dengan arahnya si F ya. Kalau muatannya positif ya. Dan ini kan emang konteksnya kita lagi ngomongin muatan uji positif ya. Jadi nanti muatan arah gaya dan arah medannya itu akan sama. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Dan kemudian yang tadi kita bahas itu adalah daerah yang dipengaruhi oleh muatan titik ya, muatan satu biji doang ya. Nah semestinya sebenarnya nggak cuma muatan satu biji doang ya. Jadi kalau kita punya benda bermuatan gitu ya kan, ya muatannya terdistribusi seperti ini. Ketika kita taruh muatan uji, nah ini test charge itu artinya muatan uji ya. Kalau kita taruh muatan uji positif, tentu dia akan kedorong ke sini ya. Nah, maka ketika kita taruh muatan uji dan kedorong ke sini, artinya di titik ini ada medan listrik yang arahnya ke sini juga. Gitu. Oke, jelas ya teman-teman sampai sini? Udah, aman? Ada pertanyaan? Aman ya guys ya? Oke, baik. Nah, sekarang kita akan lanjut ya teman-teman ya. Nah, tadi itu adalah medan listrik pada muatan positif ya kan. Nah, kalau sekarang kita analisis bagaimana medan listrik pada muatan negatif, ya nanti teman-teman bisa bayangin ya, kita taruh lagi muatan uji di sekitar benda bermuatan negatif ya. Tentu muatan uji tersebut akan ketarikan ya. Begitupun ketika kita taruh muatan ujinya di sini, di sini, di sini, atau di sini, di sini, dan di sini, dan di sini. Udah ya. Nah, ini nanti dia bakal ketarikan semuanya ya. Nah, sehingga karena dia ketarik, maka untuk muatan negatif kita bisa representasikan medan listriknya akan berarah ke dalam jadinya. Oke? Udah ya. Nah, terus kalau misalnya muatannya kayak gini nih, dalam bentuk pelat ya kan. Nah, ini teman-teman bisa bayangin nih, ketika kita taruh muatan uji positif, dia kan pasti bakalan kedorong ya. Dan dimanapun kita taruh si muatan uji positifnya, dia akan selalu kedorong terus nih, ya kan? Mau kita taruh di sini, dia juga akan kedorong seperti ini ya. Di sini pun juga akan kedorongnya ke situ juga ya kan. Makanya pada kasus plat positif itu kalau kita lihat penggambarannya nanti medan listriknya akan seperti ini. Oke? Jelas nih teman-teman? Oke deh. Ya. Jadi itu yang disebut dengan ini mungkin dalam konteks fisika ini disebutnya electric field lines ya, atau garis-garis medan listrik ya. Jadi garis-garis medan listrik ini akan selalu berarah away from positive charge. Artinya dia akan menjauhi muatan positif ya dan menuju ke muatan negatif. Oke. Oke deh, itu ya teman-teman ya. Ini kita lanjut aja. Nah, ini kemudian ada electric field due to a point charge. Nah, ini sebenarnya yang tadi kita udah bahas juga. Ya, jadi ini adalah muatan positif. Terus kemudian nanti ada medan listriknya. Nah, ini sekarang mungkin kita bisa ke checkpoint questioning ini deh. Oke, coba dibaca tuh teman-teman. Di sini ada gambar apa nih? Proton and an electron ya. A proton and an electron. Jadi ada satu proton dan satu elektron ya. Mana protonnya? Yang P. Mana elektronnya? Yang E. Oke. Nah, terus habis itu di sumbu X ya kan. Terus dia tanya what is the direction of the electric field due to the electron at a point S and point R ya. Jadi at point S dulu deh ya.
di point S ini yang ditanya adalah gimana nih medan listriknya ya kan. Nah, karena medan itu tadi berkaitan sama gaya, maka cara kita menganalisis medan pun juga sama dengan cara kita menganalisis gaya sebagai vektor ya kan. Kayaknya kemarin kita udah sempat bahas juga ya soal model kayak gini ya kan. Di sini akan ada tarikan dan dorongan dari E dan P ya tentunya ya. Nah, maka titik S ini juga akan mengalami medan yang disebabkan oleh E dan juga P ya kan. Good. Nah, sekarang mari kita analisis satu-satu. Bagaimana medan yang ditimbulkan oleh E? Tarik ya kan, dia akan medannya kan negatif ya, jadi seperti ini ya kan ya. Nah, sehingga kalau kita tinjau titik S, maka titik S ini akan mengalami medan listrik oleh si muatan E yang berarah ke kemana? Kanan, kiri? Ke kanan ya. Jadi di sini ada medan listrik oleh E ya. Kita namai dia E. Loh, jadi E dari E gitu ya, medan listrik dari elektron. Oke, jadi E yang nggak usah pakai. Nah, terus habis itu ada apa lagi tuh? Ada medan listrik dari P juga ya kan ya. Yang kita tahu tadi P itu kan dia medan listriknya UW ya. Sehingga medan listrik yang diberikan oleh P terhadap S itu akan berupa medan listrik yang arahnya ke kiri ya kan ya. Ke kiri gini ya kan. Oke. Kalau kita analisis secara magnitudo, kira-kira mana yang lebih besar? EE atau EP ya? EE ya. Kenapa EE harusnya lebih besar? Karena lebih dekat gitu ya kan. Sehingga kalau kita mau gambar secara proporsional, kita bisa gambarin EP ini dengan garis yang lebih pendek gitu ya. Nah, gini kali ya. Oke, jadi di sini kita punya case di mana mereka berlawanan gitu ya kan. Sehingga karena mereka berlawanan, yang ditanya itu di sini adalah the direction of the electric field ya kan. Jadi artinya net electric field-nya atau mungkin due to ini berarti ini dua-duanya kayak gini ya kan ya. Nah, terus kalau di R gimana tuh kalau di R? Electric field-nya gimana tuh di R? Ke kiri dua-duanya ya. Karena di sini ada elektron yang memberikan electric field ke arah kiri dan ada proton yang memberikan electric field ke kiri juga ya kan. Jadi in total dia bakal ke kiri ya kan. Nah, sekarang baru nih yang pertanyaan terakhir, dia tanya what is the direction of the net electric field? Apa artinya net electric field? Total ya, total medan listriknya ya. Nah, untuk di titik S gimana tuh total medan listriknya? Akan berarah kemana total medan listriknya? Ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena ke kanan karena EE-nya lebih besar. EE-nya lebih besar. Habis sahur EE-nya besar. Oke, terus kalau misalnya yang S gimana? Yang R gimana tuh? Ke kiri ya. Obvious ya karena dua-duanya arahnya ke kiri gitu aja. Gampang ya? Bisa kalau UTS kayak gini? You wish kayak gini. Yang S dikurang, betul. Betul banget ya. Besar disebut besar ya biar nggak nyambung. Ya, medan listrik oleh E dan medan listrik oleh P ini akan saling mengurangi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita kasih angka, misalnya ini adalah 4 gitu ya kan, Newton per Coulomb. Terus yang ini misalnya 1 Newton per Coulomb, maka totalnya jadi berapa? 4 kurang 1? 3. That's simple. Oke. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita punya soal kayak gini. Figure 22.2.2a shows 3 particles with charges Q1 positive 2Q, Q2 negative 2Q, and Q3 negative 4Q. Each a distance d from the origin. Ya. What net electric field E is produced at the origin? Oke. Nah, gimana nih teman-teman? Gimana cara analisisnya nih? Stepnya kira-kira apa dulu sih yang kita lakukan di sini? Ini sebenarnya mirip kayak soal yang barusan kita lakukan kan nih? Untuk melihat net electric field, apa yang harus kita lakukan? Kita cari apa? Cari gaya dari masing-masing muatan nih. Bukan gaya tapi medan. Ini kita lagi ngomongin medan listrik. Jadi kita cari medan listrik yang ditimbulkan oleh masing-masing muatan pada titik origin ini ya.
Oke? Jelas sampai sini? Good. Nah, sekarang mari kita lihat Q1 dulu ya. Bagaimana Q1 mempengaruhi titik origin ini, teman-teman? Apakah dia berupa dorongan atau tarikan? Dorongan. Kenapa? Karena Q1-nya positif. Berarti dia akan mendorong si O-nya ya. Kemana? Ke kanan bawah ya. Boleh kita kasih nama ya. Siapa namanya? E1. Ya, karena ini dari Q1 ya. Jadi ini E1. Oke? Good. Terus habis itu kalau dari Q2 gimana tuh teman-teman? Q2-nya gimana tuh emang? Q2-nya apa muatannya? Nah, beware guys, hati-hati. Nggak selalu medan listrik itu berupa dorongan, dia juga bisa tarikan. Itu terjadi kalau muatannya negatif ya. Emang yang negatif yang lebih menarik ya. Ya jadi, ya secara medan listrik ya kan, medan listrik yang negatif menarik ya. Oke. Oke. Ya, jadi gimana ya teman-teman nih? Nomor yang Q2 jadi gimana? Medan listriknya kemana arahnya? Ke arah tenggara. Ke arah Q2 lah ya. Jadi ini kita punya E2 ke arah sini ya kan? Jelas nih sampai sini? Lanjut, ada apa lagi? Q3, gimana tuh muatannya? Positif ya, negatif ya, berarti dia bakal narik ya. Jadi ke mana arah dari Q3? Ke arah E3-nya kemana? Apa sih timur laut ya? Timur laut itu, iya tapi itu tuh 45 derajat. Kalau ini tuh 30, jadi kayaknya agak kesinian dikit. Iya, jadi sebutnya kan ini ada benda ya Q3, ya tinggal sebutnya ke arah mana gitu ya. Tapi menarik. Gak apa-apa Iqbal, gak apa-apa. Jadi ini E3-nya ke arah mana nih? Ke arah Q3, gitu aja kali ya jawabnya ya. E3 ke arah Q3, gitu teman-teman. Jelas sampai sini? Bisa? Sekarang kita ngapain? Udah kita gambar, langkah berikutnya adalah kita apain? Hah? Dicari E-nya. E-nya siapa? S1 dulu, boleh. Gimana cara ngitung S1? Rumusnya apa? F per Q, oke. Atau rumus yang alternatifnya, kalau ini kita punya muatan kan tadi, kita bisa tulis pakai K, Q per R kuadrat. Q siapa nih? Q1, karena kita ngitung E dari si Q1. R-nya siapa? R1, ya mungkin lebih spesifiknya R1O ya. Karena kita mau ngitung medan listrik di titik O ya. Jadi R1O ini maknanya adalah jarak dari muatan 1 ke titik O. Jelas? Good. Berapa nih? K dikali, satu apa? K dikali Q1-nya berapa? 2Q, positif ya kan? Terus habis itu R1-nya, R1O berapa? D kuadrat ya. Anyway, tadi ada yang sebut positif ya. Nah ini sebenarnya teman-teman terkait dengan positif atau negatif, itu kan efeknya tuh ke arah ya. Jadi once kita udah bisa merepresentasikan arahnya kemana, maka ini kita tinggal hitung magnitude-nya aja, ngitung nilainya aja. Jadi nggak perlu masukin tanda negatif di sini. Oke? Ya, jadi kesimpulannya ini kita akan dapat 2KQ per D kuadrat. Itu adalah si E1, ya kan? Jelas? Good. Lanjut, E berapa lagi? Gimana cara hitungnya? Oke, berapa Q2-nya? 2Q per D kuadrat. Jadi 2KQ per D kuadrat. Sama ya dia jadinya ya. Nah terus E3-nya sekarang? K Q3 per R30 kuadrat. Berapa Q3-nya? 4Q per D kuadrat. Jadinya 4K Q. Waduh, ada Pradipta di situ. Ntar kecoret ya. Q per D kuadrat ya. Oke. Nah, jelas sampai sini? Udah deh, selesai dihitung. Sekarang ngapain lagi? Kita cari net. Net itu artinya jumlah atau total dari medan listrik. Gimana cara jumlahinnya? Bolehkah kita langsung jumlahin? 2 tambah 2 tambah 4? No, we cannot do that simple ya. It's not that simple. Terus gimana dong? Harus diapain? Masukin apa? Pitagoras. Kenapa tuh pakai Pitagoras? Emang dia tegak lurus?
No ya. Gimana nih caranya? Kita punya E1 ke kanan bawah, E2 ke kanan bawah, dan E3 ke kanan atas ya. Dengan sudut-sudut itu tuh yang nyebelin itu. So what should we do guys? Apa? Sine law. Apaan tuh sine law? Hukum sinus. Gimana tuh hukum sinus maksudnya? Ada yang bisa kita tambahin langsung. Apa yang bisa ditambahin langsung? S1 dan E2. Kenapa S1 dan E2 bisa ditambahin langsung? Karena searah. Betul banget guys. Jadi ini kita bisa cari nih gabungan dari si S1 dan E2. Sebut saja S12 ya. Jadi S12 ini boleh nih kita tambahin langsung karena mereka searah ya. Jadi kita mungkin representasikan dengan warna merah, maybe ke arah sini ya. Jadi di sini kita punya S12 yang merupakan gabungan dari S1 dan E2. Again kita boleh tambah langsung karena kita udah lihat dia bahwa mereka punya arah yang sama. Ya, jadi kalau mereka sejalan ya udah boleh saling menambahkan. Jadi berapa nih kalau ditambahin? Ya udah ya langsung ya set list ya 4K Q per D kuadrat. Good. Nah, udah deh. Sekarang kita punya S12 yang arahnya apa? Nilainya 4K Q per D kuadrat yang arahnya ke situ. Dan kita juga punya E3 ya kan yang nilainya berapa? Oh, sama ya nilainya. E3 nilainya segitu juga tuh ya. 4K Q per D kuadrat. Nah, sekarang harus diapain nih, teman-teman? Kali 2 jadi 8. Itu artinya udah dapat segitu totalnya. Jadi artinya Iqbal nambahin langsung ya. Oke, bisa kayak gitu nambahin langsung. Tadi syaratnya apa? Dia boleh ditambahin langsung kalau arahnya. Nah, ini E1, 2 dan E3 sama nggak arahnya? Masa? Emang beda dia arahnya? Nah, lo bilang sama apa beda arahnya? S12 arahnya kemana? Kanan bawah. E3 arahnya kemana? Jadi sama apa beda? Masa nggak ada persamaannya sama sekali? Sama-sama ke kanan tapi beda atas bawahnya. Good. Nah, ini menarik nih teman-teman. Di vektor itu kita bisa menguraikan gaya. Kalau tadi teman-teman bilang S12 ke kanan bawah, itu artinya kita bisa menguraikan S12 menjadi S12 kanan dan S12 bawah. Ya kan? Itu namanya proyeksi vektor tuh ya. Jadi kan ini ke kanan bawah nih ya kan? Nih ya kita recall dikit ya. Jadi kalau misalkan kita punya gaya yang berarah ke kanan bawah, gini ya kan? Misalnya ini kita kasih nama vektor A ya. Nah ini kita bisa nih uraikan menjadi vektor ke kanan yang biasa kita kasih nama AX sama ke bawahnya kita kasih nama AY. Ya kan? Oke? Jelas nggak sampai sini teman-teman? Ya kan? Jadi vektor itu bisa diuraikan ya kan? Dan kemudian nanti teman-teman juga bisa lihat nih kalau kita tambahkan AX sama AY itu nanti kita bisa kayak bikin Pitagoras gitu kan hubungannya. Jelas nggak nih sampai sini? Ya. Jadi kalau kita punya sudut, misalnya di sini theta ya kan? Nah maka si AX ini itu bisa nih kita cari pakai trigonometri ya kan? Jadi misalkan di sini kita udah punya A-nya, terus kita mau cari AX-nya, sedangkan theta-nya juga udah ada ya kan? Kita bisa cari pakai trigonometri pakai apa tadi? Cos. Kenapa pakai cos? Karena ini sampingnya, ini miringnya. Jadi cos theta sama dengan A samping per miring. Jadi AX-nya sama dengan A cos theta. Dengan sin kita bisa cari AY ya kan? Jadi nanti AY-nya sama dengan A sin theta. Jelas ya sampai sini? Ngerti? Ya. Jadi kalau teman-teman lihat tadi again punya vektor misalnya gaya atau medan listrik yang berarah ke kanan bawah atau kanan atas, itu artinya secara langsung teman-teman udah bisa nyebutin bahwa itu ada bisa kita pecah loh ke kanan dan ke atas, ke kanan dan ke bawah, ya kan? Nah, berarti S12 pun
ya, yang warna merah ini yang tadi teman-teman bilang ke kanan bawah, ini bisa kita pecah nih jadi E12X dan E12Y. E3 gimana? Bisa kita lakukan hal serupa ya. Kita bisa hitung E3X dan E3Y, ya kan? Nah, nanti teman-teman bisa lihat nih, yang sama arahnya, which is yang X, itu sama-sama ke kanan, ya kan? Jadi nanti bisa langsung ditambah E12X-nya dan E3X-nya. Sedangkan E12Y sama E3Y gimana tuh? Berlawanan, berarti akan dikurang, gitu teman-teman. Jelas nggak sampai sini? Ya, jadi nanti kita dapat tuh total dari net X-nya, atau kita kasih nama sigma EX ya. Mungkin ini kita kasih nama sigma EX. Dan ini nanti kita akan punya sigma EY juga nih ya kan. Sigma EY. Nah nanti once sudah ada sigma EX sama sigma EY, kalau emang ada komponennya EX dan EY, itu nanti kita bisa hitung pakai Pythagoras lagi untuk dapetin resultannya. Jelas nggak sampai sini? Ya jadi di recall lagi teman-teman prinsip dasar matematikanya ya. Oke. Oke. Sekarang mau hitung mana dulu? EX yang siapa nih? E3X apa E12X? E12X, boleh. Gimana cara hitung E12X? Bentar, ini kayaknya saya geser aja ya. Gimana cara hitung E12X? E12 cos berapa tuh? Berapa sudutnya? Ya, ada ingat gak? 30, oke. Jadi berapa tuh? E12-nya berapa? 4K Q per D kuadrat cos 30. Cos 30 berapa? 0,86. Oh, atau ada akarnya udah deh. Setengah akar 2 ya? Setengah akar 2. Jadinya berapa nih? Jadi 2 akar 2. Oh, sorry. Maaf guys. Ya, sabar. Galak banget nih. Maaf ya. 2 akar 3 K Q per D kuadrat. Gitu ya. Apalagi? S12Y mau dihitung juga? Enggak. Ya udah, maunya apa? Cari cancel yang Tahu dari mana cancel? angkanya sama, itu arahnya juga sama. Waduh. Betul. Sepakat tuh teman-teman. Jadi E3Y sama S12Y itu bakal sama tuh. Nanti kita hitung aja dulu lah ya. Jadi S12Y itu nanti kan S12 sin 30 ya. Jadinya ini dikali setengah ya kan. Nah, tuh copy aja ya. Nah, terus habis itu jadi 2 ya. 2K Q per D kuadrat ya. Nah, cuma betul tuh tadi ya Pak yang Iqbal bilang. Teman-teman bisa lihat E3Y itu sama dengan E12Y pasti ya kan. Sehingga total EDY-nya sama dengan 0. Jelas ya teman-teman ya. Kenapa sama? Ngerti ya teman-teman? Karena nilainya sama nih tadi. E3-nya kan sama nilainya segini ya. Sedangkan sudutnya juga sama tuh, sama-sama 30 derajat. Makanya ini akan jadi 0 tuh di Y-nya ya kan. Sehingga yang tersisa hanyalah si X-nya. Dimana E3X-nya ini juga pasti akan sama nih dengan E12X ya kan. Jadi berapa? Tadi ya 2 akar 3 K Q per D kuadrat. Ya jadi artinya nanti yang ada tuh adalah sigma EX-nya ya kan. Sigma EX-nya jadi berapa? Ya ditambah tadi ya E3X tambah E12X ya kan. Jadi berapa tuh? 4. Tadi kan 2 akar 3 kan. E3X-nya berapa? 2 akar 3 kan ya. KQ per D kuadrat. E12X-nya? 2 akar 3 juga ya kan. KQ per D kuadrat. Jadi kalau ditambah jadi berapa? 4 akar 3 KQ per D kuadrat. Berarti totalnya berapa? Ya itu ya, 4 akar 3 K Q per D kuadrat. Arahnya kemana? Kanan ya. Ke kanan. Loh kok warna kuning? Ke kanan ya. Atau ke sumbu X positif ya. Positif. Nah, gitu teman-teman. Jelas nggak? Mudah bukan? Bukan. Oke, saya coba zoom out dulu agar bisa dikunyah dulu semuanya. Aduh, ini kecil bener ya.
Siapa puasa? Kenapa? Oh iya, astagfirullah. Maksudnya ininya materinya bisa dikunyah ya. Puasa, iya. Asal nggak ditelan mah nggak apa-apa tau Bal. Gitu ya. Nggak tahu juga sih. Makruh paling ya, makruh ya. Oke, tuh ya, silakan tuh dilihat-lihat lagi. Kelihatan nggak teman-teman? Kekecilan nggak? Kelihatan lah ya. Insya Allah. Oke, ini bisa di zoom deh. Shung. Better? Not really, but yeah, at least you can see. Ada yang mau tanya nggak? Silakan, nih saatnya bertanya teman-teman ya. Di UTS mah udah nggak bisa nanya lagi nanti ya. Malah kalian yang ditanya nanti kan. Man Rob buka gitu. Oh bukan itu ya, ini salah ya. Beda-beda. Pak, itu yang tengahnya tidak bermuatan, Pak. Yang tengahnya, mana tuh? Si titik O ini ya? Good question. Ya, dia tidak ada apa-apa di situ. Disebutnya ini kan empty point ya. At this empty point. Jadi di sini ini emang nggak ada apa-apa. Ya. Dan memang ketika kita tinjau medan listrik itu tidak harus medan listrik pada titik yang ada muatannya ya. Jadi nggak ada apa-apa pun bisa dihitung medan listriknya. Oke? Ya, good question, Pradip. Ini tadi S12 ya, yang merah ini. Terus habis itu E3 tadi, mana tuh E3-nya? Ini yang warna ungu tadi tuh teman-teman ya. Nah, terus habis itu tadi kita uraikan tuh tadi ya. E12X sama E12Y, E3X sama E3Y. Akhirnya dapat seperti ini. Oke. Ada lagi pertanyaan? Silakan yang bingung, gak apa-apa teman-teman, gak apa-apa banget. Oh iya, silakan Kiano. Mikrofonnya di mana ya ngomong-ngomong? Oke, silakan. Dikasih dulu. Tadi saya mau kasih poin ya buat Pradipta. Mana tadi Pradipta? Pradipta nomor berapa deh? Oh ini ya, Pradipta Mujahid. Ya ini kenapa? Maaf ya kecoret ya. Oke. Ya silakan Kiano. Itu kan kebetulan Y-nya 0 ya Pak? Kebetulan total Y-nya 0 ya. Itu misal total Y-nya ada hasilnya entah itu negatif atau positif, berarti kita bikin Pitagoras lagi dong buat hasil akhirnya. Betul banget, exactly. Ya, jadi ini pertanyaan yang sangat bagus ya dari Kiano. Jadi ini kan kebetulan sigma EY-nya 0 nih tadi. Karena sigma EY-nya 0 berarti kan nggak ngasih pengaruh apa-apa ya. Makanya jadi tadi once kita udah punya EX, ini kita langsung jadi hasilnya tuh ya kan. Dan dia akan memberikan arah ke kanan aja ya. Nah tapi kalau misalnya EY-nya ini nggak 0 hasilnya ya kan, maka apa yang akan terjadi? Maka yang terjadi adalah dia akan memberikan pengaruh ke atas tuh ya. Jadi contoh, misalnya sigma X-nya saya pakai angka aja ya biar gampang ya. Misalnya sigma X-nya 10 ya kan, ke kanan. Terus misalnya sigma EY-nya 5 negatif gitu ya, artinya dia ke bawah gitu ya kan. Nah berarti resultan vektornya itu adalah ke kanan dan ke bawah alias ke kanan bawah ya. Jadi resultannya akan seperti ini nih. Ya jadi totalnya ini akan gini ya kan. Nah, terus habis itu gimana ngitungnya? Nah, ngitungnya bisa pakai Pitagoras karena kalau dia udah ngomongin kanan bawah itu mereka udah tegak lurus. Dan kalau tegak lurus berarti kan kita bisa hitung pakai Pitagoras kan? Tinggal pakai 10 kuadrat tambah 5 kuadrat ya kan? Jelas nggak nih? Berapa tuh 10 tambah 5? 125 di akar ya. Berapa akar 125? 5 akar 5. Gitu. Jelas sampai sini cara hitungnya? Nah nanti kadang dia juga bisa juga tanya arahnya ya kan? Berarti kan arah biasanya ditentuin pakai sudut ya. Misalnya ini ada sudut tetanya nih ya kan? Nah sudut theta ini bisa kita hitung pakai apa caranya? Kita di sini punya 10, di sini kita punya 5 ya kan? Berarti kan ya sudut ini bisa kita hitung pakai trigonometri lagi ya kan? Gimana cara ngitung pakai trigonometri? Pakai samping miring boleh, pakai apa berarti? Sin, cos, tan? Yang 10 cos. Samping miring cos. Katanya samping miring. Samping miring sin. Samping miring cos ya bener ya cos ya. Nggak, tadi saya mikirnya ini guys, kan ini yang awalnya kita punya kan 10 sama 5 ya.
10 itu samping, 5 itu depan, ya kan? 5 itu yang ini kan, depannya kan, yang ini 5 nih, ya kan? Nah, berarti kalau depan sama samping pakainya tan gitu ya. Karena maksudnya yang miring ini kan soalnya hasil hitungan ya. Tapi ya sah-sah aja sih kalau lo mau pakai miring ya. Ya udah, soal lah mau pakai apa? Sin, kos apa tan? Kos. Tan. Tan bisa. Sin. Ya biarlah, boleh-boleh aja ini karena 3-3 udah ketemu Tan nih. jarang Kak, tan. Pakai tan. Tan jarang. Ya udah tan, ya kan? Nah, gimana tuh? Tan theta sama dengan depan per samping. Depannya siapa? 5, sampingnya 10. Jadi tetanya sama dengan tan inverse dari 5 per 10. Berapa tuh tan inverse dari 5 10? Dia jadi 26,56 derajat tuh katanya. 26,6 derajat ya. Tanpa kalkulator cara bukanya gimana? Hah? Pencet komen sama spasi. Terus habis itu ketik aja. Ngitung manual. Ah, ngitung manual. Ya ngapain ngitung manual kan? Nanti UTS juga pakai kalkulator. Iya, iya. Santai ya, santai. Bukan SMA lagi, nggak perlu ngafalin nih. Aman aja. Nanti di PR juga pakai kalkulator gitu ya kan. Atau kalau emang di sini dia ngasihnya nilai-nilai aja, ya udah nanti teman jawab theta sama dengan tan inverse aja gitu. Ya. Misalnya pas ulangan UTS, wah nggak bawa kalkulator nih ya kan? Ya udah nggak apa-apa, ini the least you can do kan? Karena ngira-ngira juga susah aja kan nih 26,6 gimana gitu. Jelas sampai sini? Oke deh, good. Kianu nomor berapa Kianu? 52, Pak. 52. Oke, sip. Ada lagi yang mau tanya sebelum kita lanjut? 3, 2, 1, oke. Kita sampai jam berapa? 11.12. Oh iya, bukan 10.40 ya, ini 3 SKS ya. Aman. Kirain udah mau selesai aja nih. Udah 10.41. 11.20 ya. Oke. Itu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya sama nih. Cuma kalau di sini dia pakai 6,93 karena apa namanya? Dia pakai ya 2 akar 3 itu segini ya nilainya. Oke. Wah, ada ini soal dari textbook juga sih. Mau pilih nih teman, mau yang kerjaan yang mana? E atau M? Mau Silakan. Ya udah yang E dulu lah ya, boleh yang E. Coba tuh dibaca tuh yang E. Kayaknya asik ya kalau kita ada yang ngerjain ya. Ini udah dikasih spidol tadi sama Ajal nih, ya kan? Mungkin yang ngerjain di depan dapat berapa? Dapat 3 skor, 3 poin nih. Yang E aja nih, masih gampang nih daripada yang ini ya kan? Wah, udah susah tuh. Silakan teman-teman, ada yang mau coba kerjain di depan? Biar kita ada latihannya. Atau mungkin teman-teman kerjain dulu masing-masing. Saya kasih waktu 2 menit. Nanti kalau ada yang udah selesai boleh maju ke depan, nanti dapat skor. Oke? Silakan teman-teman dikerjakan. Ini kalau bingung artinya apa, silahkan pakai Google Translate ya. Di foto aja ya kan. Apa ada pertanyaan? Kalau ada yang bingung dengan soalnya boleh bilang. Ini FM ya, FM itu femtometer ya. Femtometer itu 10 pangkat berapa tuh? 6,64 kali 10 pangkat. Dia di bawahnya nano, pico, femto. Nano kan 9. Pico itu 12. Femto itu 15 berarti. 10 minus 15. Banyak banget ya, emang kecil. Nih kita ngomongin soal nukleus soalnya. Nukleus tahu nukleus? Apa tuh nukleus? Inti atom, betul ya. Ya jadi di sini ya mungkin saya akan translate juga kali ya. Jadi di sini kan ada nukleus ya dari plutonium atom ya kan, yang berisi 94 proton ya kan. Nah terus habis itu kita asumsikan nukleus itu merupakan sphere, artinya bola dengan jari-jari segini ya kan. Dengan muatan proton uniformly spread, jadi terdistribusi secara merata di seluruh bolanya ya kan. Terus asumsikan permukaan di permukaan nukleus yang ditanya berapa
besar dan arah dari medan listriknya ya. Ini simple loh pertanyaannya. Jadi silakan kalau ada yang mau hitung dulu boleh, atau mau langsung maju langsung kerjain di depan juga boleh. Silakan maju ke depan Neobi. Oh kirain mau maju juga. Iya boleh digambar dulu. Mikrofonnya di mana ya? Boleh dikasih ke Neobi. Nih kasih clipper. Ini tuh magnet, jadi kamu bisa lepas aja dulu itu. Yang satu taruh di dalam baju. Nah, yang satunya lagi ditempel. Klik. Udah. Good. Di sini papannya. Oh iya. Oke, pertama-tama kan bikin nukleus dulu. Ya, saya harus geser nih. Terus sini ada nah gitulah plus proton semua. Nah terus di radiusnya dia ini Oke, sambil dijelasin Neobi. ya, ini ada Tolong teman-teman dengerin ya. atom plutonium 239 di nukleusnya ada 94 subatom proton, dan asumsikan di nukleusnya itu adalah berbentuk sphere itu bola seperti ini, bulat, dan dengan memiliki radius ini adalah 6,64 femtometer. 6,64 kecilan lah. 6,64 dengan muatan proton tersebar merata pada Di dalam nukleonnya. Di dalam nukleusnya. Jadi ini proton-proton bulatan ini tersebar secara merata ada 94 proton. Yang ditanya adalah besaran. Ada yang kedinginan tampaknya. Kita aslinya habis dimatiin ya. Oh iya. Besaran dan B arah. Oke, ini Neobi udah mau jelasin? Ya. Halo teman-teman, tolong dengerin ya. Oke, silakan Neobi, gimana nih? Nah, itu kan jadi pertanyaannya adalah besaran dari muatan proton besar dari medan listrik, bukan yang ditanya. Kan yang ditanya kan magnitude of the electric field, right? Iya. Besaran dari medan listrik yang dihasilkan dari 94 proton yang ada di dalam nukleusnya. Itu. Benar. Nah, gimana tuh hitungnya? Terus kenapa sih itu? Yang B-nya itu adalah arahnya tuh antara masuk ke dalam, ke sini atau ke luar. Oke. Dijawab satu-satu aja ya, dulu. Jadi yang dia ada dulu. Magnitude-nya dulu, besarnya ya. Gimana cara ngitung besarnya ini, Obi? Pakai di
Gimana cara hitungnya nih, Abi? Pakai F sama dengan Buat teman-teman yang lain kalau ada yang mau bantu silakan ya. pakai rumus ini kan ya Pak? Iya betul, pakai rumus itu. Nah jadinya tuh Q-nya itu Q-nya muatan dasar. K-nya dulu kali ya, K-nya berapa? K-nya 8,99. 8,99. Pangkat berapa dah yang Kali 10 pangkat. kali 10 pangkat? Pangkat berapa? Minus 9 apa 9 sih? 9 ya positifnya. Ah 9. Iya 10 pangkat 9. Ini minus ya? Positif. 9 dikali Q-nya itu muatan dasar ya. 1,6 Kita mau nyari medan listrik atau gaya listrik sih? Medan medan listrik ya? apa simbolnya? F apa E? Oh iya. F, simbol F, F-nya. Yang kiri itu udah benar, itu udah benar. Yang sebelah. Berarti E itu ya? iya harusnya E bukan F. Tambahin aja Oh. garis bawahnya. Itu juga. Terus ini R-nya adalah 6 64 Kali 10 pangkat 15. Yang lain juga boleh bantuin ya. Kalau ada yang perlu dikoreksi juga silakan aja langsung shout out aja. M. Ini udah benar nih teman-teman? Apa yang belum benar? Muatannya kenapa muatannya? Nih Abi coba dari ini mau ditanya nih, dibantuin temennya. Gimana? Apa? Coba dibenerin pekerjaan ini Abi. Apa yang kurang? Muatannya itu saya asumsikan ada kayak itu apa tuh namanya satu elemen dasar. Nah coba menurut Abi gimana? Muatannya harusnya berapa? Pakai muatan dasar sama kayak elektron 1,6 kali 19. Iya. Nah ini buat Nona tadi yang mau mengkoreksi kenapa sih? Apa yang salah emang di sini? Satu-satu nih Abi bingung nih. Siapa yang mau ngomong? Siapa? Ini harus dikoreksi kok, benar. Silakan Iya, Nona, gimana? sampein. Iya gimana? Firas, ini kasih Firas. Q-nya harusnya belum diketahui kenapa belum diketahui? Oh iya. karena dia cuma diketahui proton sama protonnya doang. Ada proton, ada berapa banyak protonnya? 94. Berapa muatan proton? Eh, Muatan proton itu sama dengan muatan elektron, teman-teman. Cuma bedanya dia positif aja. nah ya itu. Oke. Jadi benar yang Nabi tulis di 1,6 itu adalah muatan dasar ya. Tapi ada berapa proton? 94. Jadi dikaliin ya. Nah, itu nih udah direvisi ya sama Nabi ya. Jangan 94 kali 1,6 kali 4 min 19 ya. Oke. Sip. Ya. Ada lagi kan yang perlu direvisi teman-teman? Coba lihat lagi. Itu nggak usah pakai E lagi kan, warnanya kulon kan kalau udah satu. Oh iya. Kira kayak elektron. Ada lagi nih yang masih kurang. Ada yang bisa revisi nggak teman? Ini kelihatan nggak sih tulisan ini Abi? Agak susah ya. Gedein lagi ya? Nah, lo coba yang keras. Yang R-nya Harus dikuadratin. gimana? Dikuadratin. Oh iya ya. Ditanda kurung. Ya. Nah, Ini sekarang mau masukin satuan apa enggak sih nih Abi? Konsisten aja. Kalau emang ngomongin angkanya doang udah nggak usah pakai meter itu. Iya. Maksudnya konsistennya kalau mau ada meter bawahnya, atasnya juga ada. harus ada K-nya satu. juga ada satuan. Oke lanjut, gimana tuh? Wah nih. Nah hitungnya ayo guys, bantuin hitung. Ya, Apa tuh? itu kaliin dulu aja. Berapa? Kaliin dulu aja. Yang 94 dikali 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Hitungnya pakai kalkulator Oh iya. aja guys. 1,504 dikali 10
pangkat min 17. 1 pangkat 1,504 1,504 dikali 10 pangkat min 17. ini ya. Nah, Nih ya, K-nya kanya tambah dulu, lagi. kanya dulu. Nah, Kenapa menghitung semuanya aja sih sekaligus? ya sih iya bisa. ya. Ribet. Sekaligus aja guys, hitungin bantuin guys. Niobi juga ambil kalkulatornya Gi. Ya udah bawahnya. Nggak usah, tahu deh. Yang R-nya 4,41. Berapa? Yang bawah RR Iya. 4,41 4,41 dikali 10 pangkat min 29. ini ya, udah. Min Udah. 29. Udah. Oke, ini dicoret dulu berarti sama dengan bisa 10. Ini nah. Bentar. Kok jadi plus ya? Ya, 17 ya, berarti 1, 2, 3, 2. Ini belum ada yang ngitungin ini. Udah. Apa bantuin apa? 3,07 dikali 10 pangkat 21. Ini juga Nabi manual banget ya. Tuh tadi dibantuin berapa? 3,07 3 kali 10 pangkat min 21. 10 pangkat 21. 21. 21. Oh, 21. Ya. Nah, satuannya apa satuannya? Kalau Per kolom. Per C. per C. Nah. Udah selesai gitu? Ya. Oke, boleh kita kasih plus buat Nio. Kasih ya Nio. ya. Iya. Ada. Bisa. Bisa. Oke. Ya jadi kalau teman punya kesempatan untuk hitung pakai kalkulator ya pakai aja ya teknologi itu teman-teman, jangan tutup mata ya. Oke, jadi apa namanya kalau emang nggak mesti semuanya dihitung manual ya, kecuali emang dia kasih dalam notasi tertentu gitu atau mungkin instruksinya spesifik, ya mungkin baru teman-teman mungkin bisa coba untuk pakai manual gitu. Tapi kalau misalnya nggak disuruh untuk specifically pakai manual, udah pakai kalkulator aja nggak apa-apa ya. Oke, jelas sampai sini teman-teman? Jelas. Ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut lagi nih? Oke ya, aman ya? Arah Oh iya, arahnya ya. Ya ada arahnya gimana tuh teman-teman? keluar. Ya, bentar. Ini saya tulis ulang ya tadi pekerjaannya. Jadi tadi kan E sama dengan K. Sorry. E sama dengan K Q per R kuadrat, di mana K-nya adalah 8,99 kali 10 pangkat 9. Q-nya berapa tadi? 94 gitu ya. Jadi ingat ya teman tadi ya, karena bendanya ini tersusun dari proton, yang mana setiap proton itu muatannya sama dengan muatan elementer, yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 19 juga, cuma dia positif ya. Nah terus habis itu karena di sini ada 94, jadi ya udah dihitungnya 94 ya. Jadi sebenarnya ini juga bisa dihitung kayak gini karena sebetulnya yang ditanya di sini adalah medan listrik di permukaan kan ya. Medan listrik di surface of the nucleus, right? Yang artinya adalah berapa medan listrik di permukaan atau di kulitnya si nukleus ini, ya kan? Jadi artinya muatannya semua udah ada di dalam gitu ya kan, dan ketika kita punya benda yang terdistribusi secara merata, kita bisa asumsikan bahwa muatan ini itu dia terkumpul di tengah-tengahnya kayak gini teman-teman. Jelas nggak? Jadi seolah-olah muatannya itu ada di pusat, ya kan? Kayak gini ya, sehingga ketika kita mau hitung di titik ini, misalnya namanya titik S ya, nah ini nanti kita bisa pakai jari-jari si nukleusnya gitu. Kan makanya tadi kita pakai jari-jari nukleus berapa? 6,64 kali 10 pangkat minus 15. Dan jangan lupa ini dikuadratin nih. Nah ini sering kejadian nih, salah ya. Jadi
karena udah ada pangkatnya, terus kayak males ngasih kuadrat lagi, itu salah ya. Karena kan rumusnya apa? KQ per R kuadrat. Jadi jangan lupa untuk kuadratin bawahnya. Oke? Jelas sampai situ? Udah ya, akhirnya setelah dihitung dapat berapa hitungannya? 3,07 kali 10 pangkat 21. Satuannya ini Newton per Coulomb gitu ya. Oke. Emang iya ya sampai 21 ya? Ini kan 15, 30, 39, iya benar sih 21 ya. Oke, sip. Nah terus habis itu arah ya, belum ya arahnya ya. Arahnya gimana nih teman-teman? Inward atau outward? Outward. Kenapa outward? Karena positif ya, jadi electric field-nya ini dia arahnya ke luar ya. Jadi kalau kita kita gambarkan medan listrik di permukaannya, ini dia akan seperti ini nih, electric field. Gitu. Oke, good. Ya, makasih. Tadi Niobi nomor berapa Niobi? 42. Oke. Ya tadi lumayan banyak yang membantu. Ada yang mau ngeklaim? Siapa yang merasa sudah membantu tadi? Silakan. Iqbal, boleh Iqbal. Mana Iqbal? Nomor berapa Iqbal? 4, oke. 4, mana sih Iqbal? Oh ini. Oke, ya. Iqbal udah perasaan? Oh belum ya? Ya udah deh, saya kasih lagi tuh. Oh iya baru 1 ini. Sip. Ada lagi yang mau ngeklaim tadi yang ngerasa ngebantu? Oh iya Firas, berapa? Mana Firas nomor berapa? Mana Firas nih? Oh ini ya. Kok Firas baru ini 1 perasaan udah banyak ya? Ini ya Firas Hiar. Oke, ada lagi tadi yang sudah merasa membantu? Udah ya? Cukup ya? Oke. Lanjut yang medium. Iya, belum nih yang medium ya. Oke, ada yang mau bahas nih yang medium? Ya, oke, tapi teman-teman bisa coba kerjain sendiri dulu ya. Atau mungkin di sini saya jelasin dulu ya. Di sini kan ada gambar ya. Di mana di sini ada 4 partikel yang membentuk persegi di ujungnya ya dengan panjang sisi 5 cm. Jadi A-nya ini 5 cm dan memiliki muatan yang beda-beda nih. Yang ini adalah positif 10 nanocoulomb ya kan. Terus habis itu ini ada negatif 20 nanocoulomb. Terus yang Q3-nya ini positif 20 nanocoulomb dan yang keempat ini berapa? Negatif 10 nanocoulomb ya. Nah, yang ditanya adalah berapakah total medan listrik yang dilakukan oleh setiap partikel di pusat persegi. Ini mirip kayak soal yang tadi dibahas di PR ya. Cuma kalau PR itu tadi ngebahas soal kubus, sekarang ini ada di persegi ya kan. Oke. Udah lah ya, kita udah belajar ini kan ya. Mau ada yang mau coba maju atau mau bahas bareng-bareng aja? Ya, siapa tahu kita ada yang mau maju, nggak ada? Yakin nggak ada? Saya kasih 5 nih kalau ini. Kali ada yang mau maju, silakan. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Oke, ya udah kita bahas bareng aja kalau gitu. Oke, apa yang kita lakukan dulu nih teman-teman? Gambar apa? Medan listriknya ya yang dihasilkan oleh masing-masing partikel ya. Siapa dulu yang mau digambar? Q1. Gimana medan listrik oleh Q1? Positif, berarti ke arah mana? Ke arah Q3 ya. Kita kasih nama nih ya, E1. Oke, good. Terus? Q2. Kemana medan listriknya? Menarik, berarti ke arah? Berarti ke sini ya, E2. Terus? Q3-nya gimana? Ngedorong, jadi ke arah Q1 ya. Ini E3. Wah ini ngerepotin sekali soalnya. Terus habis itu Q4-nya ke sini ya. Kenapa ada yang jatuh? Mikrofonnya jatuh. Siapa yang mau dimakan? Puasa weh, puasa. Q4-nya akan menghasilkan medan listrik E4 yang arahnya ke sini ya. Oke, good. Terus langkah berikutnya apa yang kita lakukan? Nyari E-nya. Cari E-nya. E-nya siapa? S1 dulu. S1 dulu. Berapa nilai S1? K. Q1 per R1 kuadrat ya. Mungkin ini kita kasih nama titik O ya. Atau titik apa ya namanya ya. Titik P aja dah. Jadi ini R1P ya.
Jadi jarak dari Q1 ke titik P. K berapa nilainya? 8,99 Oke, Q berapa nilainya? kok minus 19? Oh sorry, 9 makasih ya, diingetin nih. Q1 berapa? 10 kali 10 pangkat minus 9 ya. Per berapa nih R1P-nya? A akar 2 kuadrat? No. Berapa? Ini ya, R-nya tuh yang ini ya. Jarak dari sini ke sini. Berapa? Hah? 5/2? 5 akar 2. 5 akar 2. Dari mana tuh 5 akar 2? Kayaknya bukan 5 deh. Kan 5 tuh A-nya ya kan? Setengah ya? Ini 5/2 akar 2 nih harusnya ya. 2,5 akar. Iya, jelas nggak nih teman-teman nih 5/2 akar 2-nya? Iya jelas. Ada yang masih bingung nggak nih dengan 5/2 akar 2? Setengahnya kan. Jelas ya? Lanjut ya. Berarti ini R-nya berapa tadi? 5 2 akar 2. Akar 2/2 gitu. Terus? Ya, 5 akar. Kuadrat. Akar 2/2 kuadrat. Gini. Ya. Betul gitu? Kali 10-nya lupa. Nah, kali 10 pangkat? Diubah ke Minus meter. 2 ya, karena dia senti. Nah, itu hati-hati tuh yang gitu-gitu ya. Oke, jelas nih sampai sini teman-teman. Nah, hitung dah tuh berapa tuh S1. Hitung. 8,99 kali 10 pangkat 9 dikali berapa atasnya? 10 kali 10 pangkat negatif 9. Terus dibagi. Ini pangkat 2 nanti. Berapa? 5 akar 2. Oh, 2 akar 2 gimana ya ngitungnya? 5 square root 2. Square root 2. Terus habis itu per 2. Wah, dikali 10 pangkat minus 2 lagi ya. 10 pangkat minus 2-nya di sini lah ya. Ke 10 pangkat negatif 2 kali 71920. Bener nggak sih? Itu tolong dibantu ya. Dikonfirmasi. Kenapa? Kehalang apa ya kehalang? Yang Q-nya berapa? 10 kali 10 berapa? 10 kali 10 pangkat minus 9. Kan nano. Betul ya, angkanya begini ya. 8,99 kali 10/9 dikali 10/4 minus 9 10 min 2 kali 5 akar 2/2 kuadrat. Jadinya 71920. Betul ya? Atau 7,19 kali 10 pangkat 4 ya kalau kita pakai 3 angka penting. Oke, jelas nih? Dapat ya segini ya. Jadi again kalau bisa pakai kalkulator pakai aja ya. Sana. Oke. 7,19 kali 10 pangkat berapa dah tadi? 4 ya. Satuannya apa? Newton per Coulomb. Oke, itu S1. Lanjut lagi. Apa lagi sekarang? E2. E2. Berapa E2? Haruskah kita melalui hal yang serupa seperti tadi? Iya, sayang. Coba. Bisa dilakukan lebih gampang, teman-teman. Lawannya Q4-nya. No, ini kan Q1 tadi udah dapat nih. Q2 berarti berapa? E2 berarti berapa dong? Tinggal apa? Betul. Kenapa tinggal dikali 2? Muatannya 2 kalinya. Jadi ya udah tinggal dikali 2 aja nih. Jadi 14,38 nih kali 10 pangkat 4 Newton per Coulomb gitu ya. Siapa namanya tadi? Iya? Royan. Oke, Royan. Mana Royan? Ini ya Royan nih. Oke. Ya jadi betul ya teman-teman ya. Karena teman-teman juga bisa lihat di sini medan listrik itu simply sebanding sama muatan ya. Jadi kalau kita ngomongin setup yang sama tapi muatannya 2 kalinya ya E-nya simply jadi 2 kalinya. Dengan R juga gitu, kalau misalnya R-nya 2 kalinya, berarti E-nya jadi berapa kalinya? 2 kali. Misalnya kita ngomongin medan listrik nih, untuk muatan yang sama tapi R-nya itu 2 kalinya, jadi kayak R-nya lebih jauh. E-nya nanti bakal jadi berapa kalinya? Turun 2 kali, lebih kecil lagi 2 kali. Lebih kecil ya, lebih kecil berapa kali? 2 kali lipat. Nah, lebih cepat 4. 4. Karena R kuadrat ya kan? Jadi itu namanya berbanding terbalik dengan R kuadrat gitu ya. Jadi maksudnya ada case-case yang teman-teman nggak perlu ngitung ulang gitu ya. Jadi kalau udah punya pembandingnya, tinggal dikali atau dibagi aja gitu dengan seberapa kecil atau seberapa besar dia. Jelas? Jelas? Good. Lanjut. E3 berapa? E3 10. E3 berapa?
14 juga. Langsung 14,38. Tahu dari mana? Karena sama kayak E2 muatannya ya, sama-sama 20 ya kan? Terus E4 berapa? 7,19. Kenapa segitu? Karena sama dengan si Q1 muatannya ya kan? Udah gitu aja. Nah, sekarang apain lagi? Kita lihat ada yang ini dia pairing kan ya? Dia ada saling berlawanan tuh ya kan? Iya. Siapa yang saling berpasangan di sini? Yang saling berlawanan? Tentu 1, 3 dan 2, 4 ya. Karena mereka berlawanan berarti total dari diagonalnya itu bisa kita kurangin ya karena mereka saling berlawanan ya. Oke, antara E1 sama E3 siapa yang menang nih? E3. E3 ya, karena E3 lebih besar ya. Jadi artinya nanti kita akan dapati dia ini resultannya ke arah sini ya. Oke, kita kasih nama S13. Waduh, apa begini? Wait, pakai warna ini. Ini S13 nih ya kan. Jadi S13 yang merupakan gabungan dari S1 dan E3 bisa kita hitung dengan E3 dikurang S1 ya kan. Kenapa dikurang? Karena berlawanan ya. Berapa jadinya E3 kurang S1? 7,19 kali 10 pangkat 4 Newton per Coulomb. Terus siapa lagi yang bisa digabung? M42. Ke arah mana M42? E2. Kenapa? Karena E2 lebih besar. Jadi ke sini ada E42, ya kan? Berapa E42? E4 dikurang E2 kurang E4 ya. Berapa jadinya? 7,19 juga kali 10 pangkat 4 Newton per Coulomb. Net sekarang. Nah, sekarang berarti berapa nih totalnya nih, sigmanya nih, netnya berapa? M42 ditambah S13. Ditambah langsung, bisakah begitu? Bolehkah begitu? Ya nggak boleh. Kenapa Beda tidak arah, boleh? Beda arah. Beda arah. Beda arahnya gimana tuh? Saling tegak lurus nggak ya mereka? Enggak. Enggak? Itu bisa ya saling tegak lurus deh. Tegak lurus. Iya enggak? Kenapa? Kenapa saling tegak lurus? Iya. Atau teman-teman bisa juga tinjau dari, yaitu posisinya kan pusat persegi ya. Jadi kayak dari P ke Q1 sama P ke Q2 itu kayak setengah diagonal gitu kan. Jadi dia pasti sudutnya 90 derajat tuh karena ini kan kalau teman bayangin ini dia ngebagi 4 kan ya. Iya. Sama sudutnya tuh ya kan. 360 bagi 4 berapa? 90. 90. Jadi ini 90 derajat nih. Ya. Jadi ada informasi yang nggak langsung dikasih ya, tapi kita bisa infer, kita bisa ambil ya kita analisis lah seperti itu ya. Oke, nah yaudah karena dengan fakta bahwa dia saling tegak lurus, berarti totalnya gimana? Gimana ngitung totalnya kalau tegak lurus tadi? Pitagoras. Jadi gimana tuh? Akar dari S13 kuadrat tambah M42 kuadrat ya kan? Ya karena ini dia nilainya sama, nanti tinggal tambahin akar 2 aja sih sebenarnya ini tuh, ya kan? Jadi 7,19 akar 2 nanti tuh harusnya. Ya, bisa teman-teman coba aja ya. Cuma nanti hasilnya sekitar 10,16 atau 10,2 lah kalau kita pakai 3 angka pentingnya. 10,2 kali 10 pangkat 4 Newton per Coulomb. Begitu. Jelas sampai sini? Arahnya kemana? Ke atas, purely ke atas ya. Karena yang teman-teman bisa lihat yang S13-nya ke kiri atas. Yang M42 ke kanan atas. Kiri dan kanan ya saling menyedakan sehingga yang sisa tinggal ke atas nih. Ya, jadi ini ya, netnya ke arah sini. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Clear? Ada yang bingung? Silakan kalau ada yang bingung. Udah ngerti semua? Alhamdulillah. Berarti udah bisa ya nanti teman-teman ya UTS ya soal kayak gini. Insya Allah. Ya. Kalau saya sama bisa. Kayak gini persis. Menurut Ngana. Aduh. Yaudah ya nanti nomor 8 bisa dicoba lah ini buat PR lah segala macam. Ini tadi udah medium juga kan ya levelnya ya. Ya ini nanti mirip-mirip lah cara kerja ini. Ya jadi gampang ya teman-teman. Intinya balik lagi kesimpulannya adalah medan listrik itu adalah besaran vektor.
Sehingga ketika kita mau menghitung total atau resultan dari medan listrik, maka kita harus pertimbangkan arahnya. Gimana cara pertimbangan arah? Itu salah satunya adalah digambar ya. Jadi nanti dengan digambar kita bisa tahu mana yang udah searah, mana yang berlawanan, mana yang tegak lurus ya kan. Kalau misalnya ngebentuk sudut itu tinggal kita uraikan tuh pakai trigonometri yang teman-teman udah belajar sejak SMA. Oke, jelas? Ada pertanyaan? Daya aman ya? Aman. Oke, good. Baik, sekarang kita lanjut ke di 5 menit yang tersisa. Kita lanjut ke materi sisanya. Masih banyak nih sebenarnya. Ya Allah, banyak banget. Oke. But anyway, mungkin saya akan langsung ke conclusinya aja deh. Jadi, untuk yang berikutnya ini kita akan bahas tentang electric field due to, tadi yang due to point charge sudah kita bahas ya. Jadi itu adalah medan listrik yang disebabkan oleh satu buah partikel ya. Satu buah benda bermuatan. Nah sekarang kalau misalnya muatannya ada 2, gimana medan listriknya ya kan? Dan misalnya kita mau tahu nih, di sini kita punya titik P ya kan? Yang berjarak R gitu dari kedua muatan listrik ini. Nah ini berapa medan listriknya? Nah itu bisa kita hitung dengan ada penurunan rumusnya nih ya. Cuma sederhananya sih kalau teman-teman mau tinjau, ini tentu teman-teman bisa aja meninjau masing-masing muatan listrik ini sebagai ya satu parsial gitu ya. Jadi artinya akan ada muatan listrik oleh yang positif ya kan, yang tentu berarah ke sini. Ya misalnya ini namanya E positif ya. Dan kemudian ada juga yang dari negatif yang arahnya ke sini. Jelas nggak nih? Karena dia ditarik kan ya. Nah sehingga resultannya itu akan ya jadi kayak gini nih. Atau mungkin akan kayak gini, something like this. Oke? Makanya jadi kalau kita gambar garis-garis medan listriknya jadi kayak gini nih, garis-garis medan listriknya. Ya. Nah, muatan listrik yang tersusun dari sepasang positif dan negatif seperti ini disebut sebagai electric dipole, oke? Atau dipole listrik. Okay. Nah ini ada penurunan rumusnya. Nah jadi kalau misalnya nanti untuk case ini specifically untuk case dipole tadi ya, untuk case dipole itu nanti bisa nih dihitung pakai rumus kayak gini, E sama dengan 1/2 pi epsilon 0 dikali P per Z pangkat 3 ya. Dimana P ini adalah Q dikali D. Ya, jadi P-nya itu adalah perkalian antara Q yaitu muatan dengan D yaitu jarak antara dipolnya. Jadi di sini misalnya ada muatan positif, ini negatif ya. Nah ini jarak antara kedua muatan ini D ya. Dan kalau kita kalikan nih, ini yang namanya dipol tuh mereka muatannya harusnya sama nih. Ini Q positif, ini Q negatif ya kan. Nah nanti tinggal dikali aja tuh Q-nya dikali dengan D untuk dapetin nilai P-nya. Nah sedangkan Z ini adalah titik yang lagi ditinjau ya. Jadi misalnya di sini kita mau tinjau titik P dan kita mau tahu berapa nih medan listrik di sini ya kan. Nah Z itu adalah jarak dari pusat dari dipol ke titik tinjau. Jadi Z-nya itu adalah yang ini. Oke? Udah ya gitu ya teman-teman ya. Ini pangkat 3 betul, Z-nya pangkat 3. Nah, sedangkan epsilon 0 ini adalah konstanta permitivitas teman-teman ya, permitivitas di ruang vakum. Ya. Di mana nilai ini sebenarnya berkaitan dengan nilai K. Jadi kalau teman-teman kemarin kita udah bahas bahwa ada yang namanya konstanta Coulomb ya. Ya kan yang nilainya 8,99 kali 10 pangkat minus 10 pangkat 9 ya kan. Dia apa sih satuannya? Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah ini nilai K ini sebetulnya didapat dari perhitungan juga nih. 1/4 pi epsilon 0 ya. Jadi nilai K ini didapat dari 1/4 pi epsilon 0. Dimana epsilon 0 ini dia punya nilai juga. Nah tapi saya juga agak lupa nilainya. Berapa nilai permitivitas vakum? Nilainya itu kalau nggak salah, nah itu 8,85. Kelihatan nggak sih? Kecil banget ya. Ya nilainya segitu tuh, 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Ya jadi epsilon ini 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Oke, jelas nih teman-teman? Berapa tadi satuannya? Satuannya itu adalah, nah ini ya, farad per meter. Gitu. Oke, ya gitu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan? Enggak?
Udah ya, itu untuk electric dipole. Jadi nanti kalau teman-teman mau kerjain soal yang ada electric dipole-nya, bisa langsung pakai rumus itu tuh. Contoh soalnya ada di sini. Ya, tapi again alternatifnya tadi teman-teman juga bisa pakai yang analisis satu-satuan ya. Wah, udah pada mau rapiin tas aja nih ya, 11.20 sih. Iya sih. Ya udah deh, nanti sisanya saya taruh di sini aja ya, teman-teman, buat bahan belajar. Jadi artinya sebetulnya masih banyak harusnya yang kita diskusikan, tapi teman-teman nanti bisa mengacu ke rumus yang di summary ini aja nih. Ya, jadi untuk ngerjain yang di PR ya. Nanti misalnya teman-teman, halo bentar lagi teman-teman. Misalnya teman-teman di PR mau ngerjain yang ini ya, field due to charged disk gitu misalnya. Nah itu nanti teman-teman bisa langsung aja pakai rumus ini, jadi nggak perlu nurunin lagi. Oke? Sip, sip. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri kelasnya? Udah pada mau pulang ya? Udah pada mau buka puasa apa? Ya kali kan ada yang setengah hari gitu ya kan? Masih belajar, enggak ya? Habis ini ada kelas lagi? Ada? Ada. Kelas apa? Agama. Oh, jam berapa? Oh, lumayan lama juga tuh ya. Oke deh, yaudah kalau gitu nanti PR-nya seperti biasa, seperti ini juga. Silakan teman-teman pilih 3E, 2M, 1 heart-nya ya. Dan oke, terima kasih. Assalamualaikum. Salam dari Pak Iwan. Mohon maaf hari ini beliau belum bisa hadir karena ada kegiatan. Jadi ya, itu mungkin cukup ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.